Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman semuanya tentang kegawat dauratan janin dalam kandungan, yang mana sebetulnya kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nenden dan Dr. Franky tadi, mungkin ada kaitannya atau rangkaiannya, karena luarannya kalau umpamanya terjadi kegawat dauratan janin dalam kandungan ini nanti luarannya kalau tadi kita berbicara tentang ibu maka ini akan jadi atau kita berbicara tentang permasalahan yang terjadi pada janinnya. Saya sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu kepada kita semua. Eh, Dalam 2 tahun terakhir ini mungkin kalau kita lihat kondisi kematian daripada ibu melahirkan itu di negara kita masih menduduki urutan kedua tertinggi di ASEAN. Jadi dari 10 negara ASEAN, kita menduduki urutan ke-9, masih jauh di bawah daripada Malaysia, siapa lagi Singapura, kemudian di bawah Vietnam pun lebih 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 baik dibandingkan dengan negara kita. Untuk kematian daripada janin atau kematian daripada bayi itu kita menduduki urutan ke-7. Jadi artinya ketiga dari bawah dari 10 negara ASEAN. Oleh karena itu makanya seharusnya kita dengan kondisi yang jumlah penduduk terbanyak, dengan kondisi tenaga kesehatan yang juga sudah cukup banyak, dapat menurunkan angka kematian itu. Nah, kondisi janin di dalam perut ibu yang kita sebut dengan keadaan kegawat daratan itu merupakan suatu kondisi di mana janin mengalami hipoksia. Hipoksia artinya ketika sudah terjadinya penurunan kadar oksigen di dalam jaringan bayi di mana bila tidak dilakukan penyelamatan dengan baik, itu akan berakibat buruk yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, bahkan kematian janin yang jika tidak diatasi dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Jadi artinya teman-teman semuanya, ketika kita melakukan penilaian pada saat ibu yang hamil, kemudian kita temukan adanya tanda-tanda kondisi bahwa ibu sudah mengalami atau bayi mengalami hipoksia di dalam kandungannya, maka ada langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terjadinya kematian daripada janin pada saat dia lahir nanti. Atau bisa juga menyebabkan terjadinya kerusakan daripada organ janin, terutama bagian otak janin yang kemudian nanti ketika janin itu lahir dan kemudian berkembang dan tumbuh sesuai dengan usianya dapat menimbulkan permasalahan pada perkembangan pertumbuhannya. Dan ini merupakan salah satu penyebab mortalitas perinatal yang menonjol ya yang merupakan atau adalah masalah hipoksia uterin ini. Ya, angka mortalitas perinatal di Indonesia berdasarkan data itu antara 60 sampai dengan 170. Jadi lebih kecil daripada 10 per 1000 kelahiran hidup. Kita berharap bahwa angka kematian mortalitas perinatal itu di bawah 10. Tetapi kenyataannya bahwa sekarang ini masih tinggi. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar bahwa kematian disebabkan karena kecelakaan lalu lintas itu 1 jam per satu kejadian. Kurang lebih hampir sama dengan kejadian yang bayi meninggal di negara kita ini, yang dalam data disebutkan bahwa hampir per 1 jam itu terjadi kematian daripada bayi baru lahir. Umumnya banyak faktor nanti penyebabnya, kita tahu penyebab utama daripada kematian janin itu terutama disebabkan dengan karena BBLR, bayi berat lahir rendah, dengan berbagai macam komplikasinya. Kemudian yang kedua itu adalah karena aspeksia. Nah, aspeksia inilah yang kemudian nanti berhubungan dengan kondisi hipoksia pada janin di dalam perut ibu. Nah, adanya cara untuk mengenali tingkat hipoksia pada gawat janin akan sangat berguna untuk menyelamatkan janin ketika dia nanti akan melahirkan. Jadi sebetulnya di kita itu sudah apa namanya ya eh, pelayanan kesehatan dasar, puskesmas terutama, itu sudah diberikan alat yang kemudian bisa untuk dapat mendetek keadaan-keadaan yang kita perkirakan nanti kondisi janin di dalam perut ibu itu seperti apa. Ataupun bagi teman-teman bidan yang bekerja di BPM misalnya, yang tidak mempunyai alat seperti halnya USG atau CTZ gitu ya, itu bisa melakukan pemeriksaan secara sederhana dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Franky dengan kita mempergunakan yang namanya lembar patograf. Nanti saya akan sedikit menyampaikan sedikit bagaimana kita menggunakan penilaian patograf untuk mendetek adanya gangguan daripada kondisi gawat janin ini.
Gawat janin atau kita kenal juga nanti dengan apa namanya fetal distress itu adalah adanya suatu kelainan pada fetus, jadi artinya bayi di dalam perut ibu, diakibatkan adanya gangguan oksigenasi dan atau nutrisi yang dapat bersifat akut, bisa juga nanti bersifat subakut atau bersifat kronik. Jadi kalau kita artikan fetal distress atau gawat janin dalam bahasa kitanya, itu adalah suatu kelainan pada fetus akibat gangguan oksigenasi atau disertai dengan gangguan nutrisi. Nah, gangguan nutrisi ini bukan berarti mungkin makanan daripada ibunya yang kurang, tetapi disebabkan karena akibat daripada gangguan oksigenasinya. Misalnya pada saat mungkin ibu nanti yang mengalami anemia atau bayinya yang mengalami anemia sehingga terjadi pengangkutan oksigen di dalam tubuh si bayi itu mengalami hambatan, terjadilah fetal distress. Bisa disebabkan karena faktor atau yang bersifat akut. Misalnya apa? Misalnya karena prolap tali pusat. Teman-teman bidan sudah terbiasa mungkin dalam pertolongan persalinan dalam pola asuhan persalinan normal. Ketika kita menemukan ada ibu akan melahirkan, kemudian pembukaan sudah lengkap 10 cm, kemudian teman-teman akan lakukan pemecahan ketuban. Ketika pecah ketuban, maka teman-teman tidak segera mengeluarkan tangan yang teman-teman telah lakukan atau teman-teman masukkan ke dalam jalan lahir ibu. Tapi teman-teman juga akan menilai apakah ada bagian yang ikut turun. Khawatir kalau umpamanya ada bagian yang ikut turun, terutama plasenta, maka akan terjadi nanti prolap tali pusat. Nah, ini merupakan suatu kegawat daruratan yang dapat menyebabkan terjadinya fetal distress atau gawat janin, atau disebabkan karena keadaan subakut, kontraksi uterus yang terlalu kuat. Tadi telah disampaikan mungkin dalam pembicaraan sebelumnya, yang namanya kontraksi itu adalah yang adekuat itu adalah 40 sampai 40 detik gitu ya. Tetapi kalau kontraksi itu sangat kuat sekali, katakanlah lebih daripada 90 detik, itu dapat menyebabkan terjadinya penekanan daripada aliran darah yang berefek nanti terjadinya pengurangan suplai oksigen kepada bayinya. Ya, jadi bisa saja kemudian nanti akan terjadi fetal distress. Jadi umumnya his yang adekuat itu tidak akan lebih dari 90 detik atau 1,5 menit, atau disebabkan karena kejadian yang kronik, apa plasenta insufisiensi misalnya. Karena adanya gangguan daripada plasentanya, kita tahu bahwa yang namanya makanan, yang namanya oksigen itu disampaikan dari ibu kepada bayi itu melalui plasenta. Kalau plasentanya mengalami hambatan atau mengalami gangguan atau mengalami insufisiensi, maka akan terjadi gangguan pengantaran oksigen daripada ibu kepada bayinya. Nah, keadaan ini tidak hanya terjadi pada saat kejadian intrapartum, ada pada saat partus ketika kita menolong ibu dalam bersalin, tetapi juga bisa terjadi pada saat antepartumnya. Makanya nanti teman-teman atau kita semua perlu mencurigai adanya faktor-faktor risiko yang memungkinkan kondisi ibu nanti lahir dengan, atau kondisi ibu yang hamil yang beresiko terjadinya fetal distress pada janinnya. Berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan, maka dapat kita definisikan apa sih yang disebut dengan fetal distress ya, atau gawat janin. Gawat janin ini menunjukkan hipoksia pada janin ya. Keadaan ini dapat terjadi baik pada keadaan antepartum maupun pada keadaan intrapartum. Kalau di dalam buku keluaran Kemenkes dalam manajemen asfiksi, gawat janin itu hanya didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika bayi mengalami kekurangan oksigen. Apa kekurangannya? Mungkin nanti akan kita coba jelaskan sedikit faktor-faktor yang dapat menyebabkan sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia ini. Nah, kemudian yang kedua, dapat juga didefinisikan bahwa yang namanya fetal distress atau gawat janin ini adalah kelainan pada fetus akibat gangguan daripada oksigenasi dan gangguan nutrisi atau gitu ya, nutrisi yang bisa bersifat akut, misalnya tadi saya sudah sampaikan prolaps tali pusat, pada subakut misalnya kontraksi uterus yang terlalu kuat pada saat kita menolong persalinan, atau disebabkan karena yang sifatnya kronik seperti plasenta insufisiensi. Dulu teman-teman mungkin ya kalau umpamanya
teman-teman termasuk mungkin saya yang lulus dokter di tahun 90-an, ketika kita menolong partus belum adanya pola pertolongan persalinan normal, kadang-kadang untuk mempercepat terjadinya proses persalinan, kita memberikan suntikan oksitosin gitu ya, langsung intramuskuler kepada ibunya. Ya, mungkin 2 atau 3 strip gitu ya. Sehingga ini juga beresiko akan terjadinya kontraksi yang terlalu kuat kalau memang eh, apa namanya kontraksi itu nanti dapat berefek terjadinya eh, penghambatan aliran darah daripada ibu kepada bayinya yang dapat menyebabkan terjadinya gawat janin. Nah, ini etiologinya. Etiologinya itu terbagi atas 3 sebetulnya kalau kita bagi. Etiologi bisa disebabkan karena faktor daripada ibunya, mungkin bisa disebabkan karena faktor daripada plasentanya, dan juga bisa disebabkan karena faktor daripada bayinya. Nah, pada ibunya, ibu yang hipotensi atau shock yang disebabkan oleh penyebab apapun, misalnya tadi disampaikan pada ibu yang sudah atau ibu yang mengalami solusio plasenta gitu ya, terjadinya lepasnya plasenta sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan yang tidak kelihatan, kemudian aliran darah daripada ibu juga terhambat karena sudah terputus daripada uterusnya ya, itu merupakan salah satu faktor daripada ibu yang dapat menyebabkan terjadinya fetal distress. Atau ibu-ibu yang punya penyakit-penyakit tertentu, penyakit apa? Penyakit kardiovaskuler misalnya, ibu yang sudah mempunyai riwayat penyakit gagal jantung, ibu yang mungkin mempunyai penyakit gangguan pernapasan seperti halnya asma, ibu yang mungkin menderita penyakit PPOK, dan ibu-ibu yang kemudian mengalami gangguan malnutrisi yang paling terbanyak itu adalah anemia. Makanya kita sekarang bahkan mungkin dari dulu itu selalu menyarankan pada ibu hamil itu jangan lupa untuk meminum tablet tambah besi. Ya, kenapa? Karena tablet besi itu sebagai faktor utama daripada anemia yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian uterusnya. Nah, uterus yang kontraksinya terlalu kuat atau terlalu lama atau terjadinya degenerasi vaskuler di dalam uterusnya yang kemudian akan menyebabkan terjadinya hambatan aliran oksigenasi dari ibu kepada bayinya. Ya. Kemudian plasentanya. Nah, plasenta yang menempel di uterus ini kalau terjadi degenerasi vaskuler di situ atau terjadi penempelan dari para plasenta yang kemudian mungkin ada hematoma di situ sehingga aliran daripada apa namanya oksigenasi ibu ke plasenta ini terhambat, maka akan terjadi permasalahan gawat janin atau masalah tali pusatnya. Umum kita sering menemukan kompresi tali pusat atau tali pusat yang kita menyebutnya tali pusat menumbung gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan lilitan tali pusat ya, ada yang disebut dengan apa namanya? Tali pusat yang terikat, itu dapat menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi gawat janin atau tali pusat yang pendek. Tali pusat yang pendek pun itu mungkin akan dapat menyebabkan terjadinya eh, gawat janin pada saat intrapartum. Atau juga penyebab daripada gawat janin ini disebabkan oleh karena bayinya, fetusnya. Bayi apa? Bayi yang mungkin di dalam perut ibu sudah mengalami infeksi. Bayi di dalam perut ibu yang sudah mengalami anemia. Bayi yang mengalami malformasi misalnya. Bayi yang mengalami gangguan kongenital misalnya. Seperti halnya bayi kongenital yang kita kenal seperti anencefal gitu ya. Kemudian hidrosepal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan daripada oksigenasi di dalam tubuh bayinya. Nah, ini faktor-faktornya kalau kita ringkas. Jadi ada faktor daripada uterusnya, ininya, rahim daripada ibunya, atau faktor daripada plasentanya, atau faktor daripada tali pusatnya, atau faktor daripada bayinya, gitu ya. Jadi kalau faktor tali pusatnya misalnya hanya ada satu arteri saja, one arteri gitu ya. Umumnya arteri plasenta atau itu ada 2 gitu ya. Ada vasa previa di situ, ada hematoma, ada tali pusat yang pendek, ada true knot, jadi artinya apa namanya tali pusat yang terikat, ya, ada tali pusat yang melilitan tali pusat, ada bisa prolap tali pusat. Ini kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya fetal distress pada bayinya atau pada uterusnya. Kondisi uterus yang tetanik terus-menerus atau hiperstimulasi gitu ya, atau mungkin pada uterus yang sudah terlalu tipis disebabkan ibu yang mengalami proses kelahiran multigravida, grand multi, ya, atau pada kondisi bayinya, bayi yang anemi, pada bayi yang mengalami apa namanya
gangguan resus misalnya, umumnya kita itu orang Indonesia resusnya positif, tapi pada ibu yang resus negatif dengan kemudian bayi mengalami atau bayinya itu resus positif, akan terjadi perlawanan autoimun dari ibu dengan bayinya, maka akan mudah sekali terjadi pemecahan daripada sel darah merah si bayi, sehingga bayi akan menyebabkan terjadinya anemia, ya. Atau pada kondisi-kondisi ibunya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, salah satunya ibu yang mengalami kejang. Kejang, apakah kejang disebabkan karena memang kejang bawaannya, atau mungkin disebabkan karena kejang disebabkan karena eklamsinya yang daripada apa yang tadi disampaikan pada pemateri pertama, gitu ya. Karena dengan kondisi kejang maka akan terjepit pembuluh darah, maka aliran darah daripada ibu pun akan mengalami hambatan. Nah, ini faktor risikonya. Faktor risikonya apa saja? Ya, faktor risiko mungkin pada wanita hamil yang usianya sudah di atas 35 tahun. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian wanita dengan riwayat apa? Bayi lahirnya yang mati, ya, adanya riwayat pertumbuhan janin yang terhambat, growth retraction, adanya oligohidramnion atau adanya polyhidramnion, kemudian adanya kehamilan ganda, ya, adanya sensitasi resus tadi saya sampaikan pada ibu yang resusnya negatif, kemudian janinnya itu resus positif, maka akan terjadi perlawanan secara autoimun dari perbedaan resus ini. Tapi umumnya kalau di Indonesia, pada orang-orang Indonesia itu resus ibu hampir banyak adalah resus positif. Kemudian pada ibu yang hipertensi, hipertensi dengan preeklamsinya, kemudian jatuh ke dalam eklamsinya, ya. Nah, nanti teman-teman yang di praktek mandiri atau yang di puskesmas, itu kan yang namanya ibu dengan preeklamsi atau eklamsi itu sudah ada toolnya atau sudah ada eh, apa namanya bendera kuning, bendera merahnya, yang kalau kemudian kita lakukan penilaian ternyata masuk dalam kategori bendera kuning atau kita masukkan dalam kategori bendera merah, maka kita akan lakukan tindakan rujukan. Itu sudah terdapat di dalam buku PIN yang teman-teman biasa eh, isi pada setiap melakukan penilaian atau melakukan ANC pada ibu hamil. Kemudian diabetes dan penyakit-penyakit kronik lainnya yang berakibat nanti intinya semuanya adalah aliran darah daripada ibu kepada bayinya itu mengalami hambatan. Kemudian berkurangnya gerak janin, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau berkurangnya gerak janin ini merupakan suatu kondisi ketika bayi mengalami kekurangan oksigen sehingga gerakan janinnya itu akan menurun. Kemudian kehamilan yang sudah lewat waktu lebih dari 42 minggu, makanya biasanya teman-teman Objin itu akan melakukan apa namanya pertolongan persalinan kalau umpamanya ketika kehamilan udah di atas 42 minggu, bayi itu masih belum lahir. Karena resikonya sudah terjadi kerusakan atau mengalami insufisiensi daripada plasenta yang dapat menyebabkan atau mengancam kematian daripada bayi karena bayi mengalami kekurangan oksigen. Ya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi ada dua kemungkinan gawat janin itu terjadi. Jadi sebelum bayi itu lahir atau kita sebut pada saat antepartum, atau ketika gawat janin itu terjadi selama proses persalinan. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan pemeriksaan antenatal care dengan baik, tidak diketemukan adanya tanda-tanda gawat janin, tetapi ketika sedang proses persalinan gitu ya, terjadilah kondisi gawat janin. Nah, apa saja kondisi gawat janin sebelum persalinan? Biasanya ini bersifatnya kronik. Artinya mungkin sudah lama sekali, bisa disebabkan karena kondisi ibunya yang punya penyakit lama misalnya, atau mungkin disebabkan karena plasenta daripada bayinya itu yang sudah mengalami pengapuran atau jelek dalam pertumbuhannya, sehingga akan menurunkan suplai oksigen kepada bayinya, yang umumnya biasanya juga nanti disertai dengan adanya gangguan pertumbuhan daripada janinnya di dalam perut ibunya. Atau bisa disebabkan karena bayinya sendiri yang mengalami sakit di dalam kandungan ibunya. Biasanya pasien atau bayinya itu gagal dalam pertambahan berat badannya, gitu ya. Kemudian uterusnya juga tidak bertambah besar, uterusnya bukan lebih kecil daripada umur kehamilannya, maka kita sudah pikirkan hati-hati kalau umpamanya ini terjadi, jangan-jangan ada terjadi gawat janin.
Umumnya kan kalau di dalam buku PINK disampaikan peningkatan berat badan pada ibu yang sedang dalam keadaan hamil itu sekitar 1 kilogram per bulannya. Jadi dapat teman-teman perkirakan kalau umpamanya pada ibu hamil kok pertumbuhan berat badannya hanya mungkin 6-7 kilogram, mungkin ada suatu masalah nih pada ibunya. Kemudian faktor predisposisi yang meliputi penyakit hipertensi. Jadi kalau ibunya sudah mempunyai penyakit hipertensi sebelumnya yang bukan terjadi pada saat kehamilannya, sebab kalau dalam kehamilan terutama pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu maka kita sebut dengan preeklamsi, tapi ibunya memang sudah mempunyai hipertensi sebelumnya sebelum hamil, hipertensi dalam kehamilan gitu ya, atau mungkin ibunya menderita diabetes mellitus, kencing manis, pada penyakit jantung, ibu yang menderita penyakit jantung, ada postmaturitas, ada ibu-ibu yang mengalami malnutrisi, gangguan gizi pada ibunya, dan ibu-ibu yang mengalami anemi. Nah, catatan khusus pada anemi ini sering sekali saya sering menyampaikan kepada teman-teman bidan dalam pelatihan-pelatihan kegawat daruratan kebidanan misalnya, atau dalam pertolongan persalinan normal, APN gitu ya, jangan sampai lupa untuk dapat memberikan tablet tambah besi, tablet tablet besi kepada ibu hamil. Secara teoritis memang dengan 90 tablet kita berikan kepada ibu hamil selama kehamilannya itu dapat meningkatkan HB daripada ibunya. Karena kita tahu yang namanya hemoglobin adalah sebagai transport, sebagai kendaraan untuk mengangkut oksigen. Kalau umpamanya HB-nya itu rendah, sebanyak apapun oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh ibu, tetapi tidak ada pembawanya, maka resikonya bayi atau janin akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, kemudian gawat janin yang selama persalinan intrapartum apa saja. Ini menunjukkan bahwa bayi itu mengalami kekurangan oksigen. Ya, kita mengenal ada namanya hipoksemia. Hipoksemia itu ketika kadar oksigen di dalam darahnya sudah menurun disebabkan karena mungkin ibu dengan anemia gitu ya, atau karena oksigennya memang yang berkurang. Tapi kalau sudah mengalami hipoksia, artinya jaringan daripada organ yang ada di dalam tubuh bayi itu sudah menurun, gitu ya, maka akan timbul gawat janin. Terutama kalau sudah terjadi mengalami kekurangan oksigennya itu di otak bayi. Nah, ini resikonya akan terjadi nanti kematian daripada sel-sel otak yang beresiko akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari kalau umpamanya bayi itu kemudian dapat terselamatkan. Kita mengenal ada yang namanya cerebral palsy gitu ya. Salah satunya adalah disebabkan karena gangguan janin pada saat mungkin persalinan. Kemudian tanda oksigen yang adekuat, denyut jantung janin itu kehilangan variabilitas dasarnya. Tanpa oksigen yang adekuat, gitu ya maksud saya, itu akan kelihatan nanti akan terjadi denyut jantung janin kehilangan variabilitas dasarnya yang menunjukkan adanya deselasi lanjut pada kontraksi uterus. Teman-teman semua mungkin kalau untuk di Puskesmas Ponet, kebetulan saya bertugas di Kabupaten Bogor gitu ya, itu untuk Puskesmas Ponet itu sudah dikasih alat yang namanya CTZ gitu ya, yang untuk kita dapat menilai bagaimana kondisi daripada denyut jantung janin yang nanti dinilai juga dengan kontraksi dan gerak daripada janin. Umumnya pada saat kontraksi mungkin akan terjadi nanti deselerasi daripada denyut jantung, di mana deselerasi itu artinya penurunan daripada denyut jantung. Kita tahu yang namanya kontraksi atau denyut jantung janin itu normalnya adalah 110 sampai dengan 120 sampai dengan 160 per menit gitu ya. Tetapi kalau umpamanya nanti pada saat kontraksi dia mungkin akan menurun gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan deselerasi. Tetapi tentunya ada yang nilai normal dengan tidak. Tapi kalau deselerasi lanjut itu menandakan adanya permasalahan daripada oksigenasi kepada bayinya. Tapi kalau yang deselerasi dini ya artinya ketika kontraksi kemudian diimbangi dengan terjadinya deselerasi daripada denyut jantung janin, jadi gambaran seperti kayak cermin gitu ya, itu masih dianggap suatu hal yang normal. Tetapi kalau terjadi deselerasi lanjut, itu suatu yang abnormal, memberikan gambaran bahwa janin sudah mengalami gangguan kekurangan oksigen. Nah, indikator gawat janin yang pertama itu akan memberikan gambaran pola denyut janin mungkin nanti dia akan berkurang di bawah 110, kita sebut dengan bradikardi, atau di atas 160 atau di atas 180, kita sebut dengan takikardi. Kemudian dalam pemeriksaan CTG biasanya mungkin tidak adanya variabilitas atau diketemukannya adanya gambaran deselerasi lanjut. Ya, jadi
ke klasifikasinya mungkin nanti kita bisa bedakan antara antara sebelum persalinan atau antepartum maupun pada saat persalinan atau intrapartum. Nah, ini penyebab gawat janin selama persalinan atau intrapartum apa saja? Misalnya aktivitas uterus tadi yang terlalu berlebihan, ya, hipertonik uterus, berhubungan dengan pemberian oksitosin. Saya pernah menemukan suatu kasus ketika waktu bertugas di Kalimantan, mungkin apakah terlupa atau tidaknya. Makanya teman-teman sekalian, pada saat kita akan memberikan obat-obatan, itu pastikan obat-obatan yang kita akan berikan itu adalah sesuai dengan indikasi yang akan kita berikan. Di dalam pembelajaran tentang keselamatan pasien, itu biasanya kita akan lihat dulu kalau kita memberikan oksitosin, betul adalah oksitosin yang akan kita berikan. Jangan sampai kita akan memberikan obat lain tetapi yang kita berikan oksitosin. Ketika kita salah memberikan oksitosin yang kita kasihkan adalah satu ampul, maka berisiko terjadinya kontraksi yang berlebih pada ibu, dan ini dapat menyebabkan terjadinya ruptur uteri. Dan ini pernah kejadian dan saya alami sendiri ketika salah seorang bidan tanpa mungkin ada faktor-faktor kelelahan dan lain sebagainya memberikan suntikan oksitosin satu ampul pada ibunya, akibatnya terjadi kegawat daruratan baik ibu, dan akibatnya ibunya tidak tertolong dan bayinya juga tidak tertolong. Makanya sekarang kita tidak boleh lagi memberikan yang namanya pemberian oksitosin langsung intramuskuler sedikit-sedikit, 2 strip, 3 strip yang dulu pernah kita lakukan. Atau bukan hanya oksitosin, sekarang ada yang namanya misoprostol ya gitu ya, sebagai prostaglandin, sitotek misalnya. Kadang-kadang ada kemudian kita sedikit-sedikit nakal gitu memberikan seperempat daripada sitotek atau misoprostol itu ketika kita akan melakukan pertolongan persalinan supaya ibunya hisnya itu timbul. Ini hati-hati, dapat menyebabkan terjadinya gawat janin, bahkan terjadinya ruptur uteri. Kemudian hipotensi pada ibunya disebabkan karena apa? Mungkin disebabkan karena adanya perdarahan gitu ya. Mungkin pada saat pemberian anestesi atau obat-obatan pada saat si ibu akan dilakukan tindakan seksosesaria. Kemudian akibat daripada komprensi pena capa. Nah, ini pada ibu-ibu yang sudah menjelang persalinan, maka kita sangat menyarankan untuk tidak terlalu tidur secara supin. Jadi artinya tidur telentang gitu ya. Berikanlah ibu posisi miring kiri, miring kanan, supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi penekanan daripada vena cava yang mengakibatkan return daripada aliran darah kembali ke jantung itu mengalami hambatan. Sebab kalau terjadi kompresi daripada vena cava, maka akan terjadi penghambatan aliran darah yang kemudian berefek kepada pemberian oksigenasi pada bayinya ya, atau perdarahan pada ibunya seperti halnya mungkin pada solusi plasenta atau plasenta previa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Frankie, atau disebabkan karena kompresi penekanan tali pusat yang terlalu lama gitu ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin pada saat kita melakukan pertolongan persalinan bayi kemudian sudah turun tetapi plasentanya itu ada di bawah, tali pusatnya ada di bawah, akibatnya tertekanlah kepala bayi dengan tali pusat tertekan oleh kepala bayi yang kemudian menyebabkan terjadinya hipoksia ya, kemudian ada disebabkan karena pemberian anestesi atau insufisiensi yang kronik misalnya penyakit hipertensi dan lain sebagainya, sudah saya sampaikan tadi kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau saya simpulkan ya, yang namanya gawat janin atau fetal distress ini itu terjadi bisa dalam dua keadaan. Pada saat intrauterin ataupun pada saat ekstrauterin. Ya, kalau intrauterin ini terbagi nanti pada fase yang kita sebut dengan antepartum dan pada fase intrapartum ya. Pada fase antepartum saya sudah sampaikan tadi, kalau pada fase intrapartum saya sudah. Nah, fetal distress yang kemudian bayi lahir atau ekstrauterin inilah yang kemudian kita khawatirkan terjadinya aspiksia neonatorum yang merupakan penyebab kematian kedua terbesar pada bayi-bayi di negara kita. Jadi gambarannya tadi saya sampaikan di dalam suatu literatur dikatakan bahwa aspiksia ini hampir ya. Oleh karena itu kita hindari terjadi aspiksia ini dengan kita dapat memantau jangan sampai bayi mengalami fetal distress baik itu pada saat antepartum maupun pada saat intrapartumnya. Ya. Ini gambarannya teman-teman semuanya, bagaimana sih suplai oksigen daripada ibu kepada bayi. Ini kalau kita lihat sistem sirkulasi yang ada di dalam tubuh
janin ketika masih di dalam perut ibu. Kita tahu janin di dalam tubuh ibu itu tidak menghirup oksigen, tapi semuanya berdasarkan atau mendapatkan oksigenasi dan makanan daripada ibunya. Apa yang ibu makan, oksigen yang ibu hirup, itulah yang kemudian bisa masuk ke dalam sirkulasi daripada bayi. Nanti di sini makanya akan ada sedikit perbedaan sirkulasi di pada bayi, karena nanti sirkulasi bayi itu ada yang kemudian melalui apa namanya ductus venosus, ada yang kemudian nanti melalui adductus arteriosus botalii ya gitu. Kemudian nanti ada yang juga yang melalui foramen ovale, yang kemana kalau di dalam bayi sesudah lahir semua daripada ductus ini, ductus arteriosus ya, kemudian ada yang namanya foramen ovale, kemudian ada yang ductus venosus ini akan segera menutup, sebab kalau tidak nanti akan terjadi percampuran darah bersih dan darah kotor pada janinnya. Nah, plasenta itu menerima darah kurang lebih sekitar 60% daripada cardiac output yang dihasilkan oleh ibu. Ya. Dari 60% ini, sekitar 40%-nya itu digunakan untuk sirkulasi yang ada di dalam tubuh janin ini. Ya, yang ada di dalam plasenta nih maksudnya. Jadi oksigenasi maternal secara signifikan dikonsumsi oleh jaringan plasenta nih. Jadi 60% daripada cardiac output yang dihasilkan pada saat ibu itu berdetak jantungnya itu digunakan di dalam plasenta ini untuk nanti disirkulasikan ke dalam aliran darah janin. Ya, ini gambarannya secara grafik mungkin ya, fetal distress bisa disebabkan karena adanya gangguan daripada kompresi tali pusat ya, atau disebabkan karena gangguan daripada plasentanya ya, insufisiensi plasentanya, atau juga bisa disebabkan karena kejadian daripada anemianya, yang kemudian kesemuanya ini dapat menyebabkan terjadinya fetal hipoksemia. Jadi artinya kadar oksigen di dalam jaringan daripada tubuh si bayi itu mengalami penurunan yang kita bisa lihat nanti dengan saturasi oksigen kalau umpamanya bayinya itu sudah lahir gitu ya. Nah, kalau ternyata fetal hipoksemia ini bisa dikompensasi oleh bayinya, ya maka mungkin bayinya tidak akan mengalami masalah. Tetapi kalau umpamanya hipoksemia jaringan ini tidak bisa dikompensasi ya oleh bayinya, maka akan terjadi hiperkarbia atau terjadinya hipoksia daripada jaringan. Hiperkarbia dengan kadar oksigen yang tinggi dalam tubuh bayinya itu akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratori yang ditandai dengan peningkatan kadar ion hidrogen dan penurunan daripada pH darah bayinya gitu ya. pH darah itu normalnya antara 7,35 sampai dengan 7,45. Ketika kadar darah bayi itu pH-nya di bawah 7,35, mungkin ini pemeriksaannya agak sedikit invasif untuk mengetahui apakah bayi mengalami asidosis atau tidak. Tapi ini merupakan suatu kegawat dauratan karena dengan kondisi asidosis ini dapat menimbulkan komorbiditas dan mortalitas yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau umpamanya tisu jaringan yang terjadi hipoksia, maka akan terjadi metabolisme yang anaerob, akan menyebabkan terjadinya peningkatan asam laktat, dan asam laktat akan meningkatkan peningkatan ion hidrogen dan penurunan daripada pH darah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan daripada sel-sel yang ada di dalam tubuh bayi, maka dapat menyebabkan terjadinya kematian atau kelainan organ yang sifatnya permanen pada bayinya. Ya, nah ini 6 langkah transportasi oksigen dari ibu ke janin yang kemudian bisa kita lihat nanti dari 6 langkah inilah kemudian di mana letak daripada permasalahan sehingga terjadi oksigenasi kepada bayinya itu mengalami hambatan. Ya, transport dari udara melalui alveolus yang ditangkap oleh paru-paru ibu, ya, kemudian terjadi difusi oksigen itu di dalam alveolar daripada paru-paru si ibu yang masuk nanti ke dalam kapiler, kemudian masuk ke dalam paru-parunya. Nah, dari paru-paru ibu inilah kemudian nanti masuk ke dalam jantung oksigen itu untuk dipompa ke seluruh tubuh berdasarkan curah jantungnya atau cardiac outputnya yang kemudian nanti akan sampai ke plasenta. Di plasenta inilah kemudian nanti oksigenasi itu akan ditransportkan melalui jaringan umbilikalnya, jaringan plasentanya, yang kemudian nanti hasil daripada oksigen yang disampaikan plasenta ke seluruh tubuh ini akan disampaikan ke seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh bayinya. Ya, ini gambarannya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada ibunya.
ini adalah uterusnya sebagai pembatas antara plasenta dengan pembatas antara janin dengan ibunya, yang mana di uterus ini akan menempel yang namanya plasentanya, kan kemudian juga ada tali pusatnya gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara empat keadaan inilah yang kemudian nanti dapat menyebabkan terjadinya gangguan oksigenasi daripada ibu kepada bayinya. Dari ibu darah akan masuk melalui sistem arteri, tetapi ketika dia akan masuk dari plasenta melalui tali pusat, ya tali pusat itu ada keunikan teman-teman semuanya. Jadi justru darah yang kaya oksigen itu akan dibawa oleh vena umbilikal gitu ya. Tetapi darah kotornya nanti akan dibawa melalui arteri umbilikal. Makanya nanti teman-teman juga harus bisa membedakan yang mana arteri, yang mana vena, karena dalam keadaan kegawat daruratan biasanya kita nanti akan memberikan yang namanya pemberian infus melalui vena umbilikal kalau kita sulit mencari vena perifer pada kondisi-kondisi gawat darurat di fetusnya ya. Dan nanti akan dikembalikan kembali dari tali pusat ini ke plasenta, ke uterus, kemudian masuk ke jaringan vena daripada ibunya, kemudian masuk ke vena cava, kemudian bersirkulasi di dalam tubuh si ibunya untuk terus berputar selama 24 jam memenuhi kebutuhan oksigen daripada bayinya. Ya, ini gambarannya secara gambaran garis besarnya ya. Gambaran daripada ibunya, adanya aliran darah di uterus, kemudian oksigenasinya yang berhubungan dengan saturasinya, bagaimana kadar oksigen yang ada di dalam darahnya, ini berhubungan dengan hemoglobinnya, kemudian dibawa melalui plasenta, kemudian dibawa melalui tali pusat daripada si bayinya gitu ya, kemudian digunakanlah untuk proses yang ada di dalam tubuh bayinya. Ya, ini gambarannya semuanya yang dapat kita lihat. Nah, ini Depkes mengeluarkan suatu definisi apa sih yang kita sebut dengan gawat janin. Gawat janin adalah suatu reaksi ketika janin tidak memperoleh oksigenasi yang cukup. Jadi kalau kita lihat definisi yang awal tadi, itu adalah ketika oksigenasi dan nutrisi atau nutrisi yang tidak cukup. Tetapi ketika kita membaca di dalam keluaran Kemenkes ini dikatakan bahwa apa yang kita sebut dengan gawat janin adalah suatu reaksi ketika janin tidak memperoleh oksigen yang cukup. Bagaimana kita mengetahui bahwa janin itu janin itu mengalami kekurangan oksigen gitu ya, atau bayi itu mengalami gawat janin? Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Ini yang biasanya kita lakukan kalau umpamanya di perifer, di daerah yang kita tidak mempunyai USG, yang kita tidak mempunyai CTG gitu ya. Dengan kita memperhatikan 3 kondisi keadaan seperti ini, maka kita bisa memperkirakan, oh bayi ini mengalami fetal distress atau tidak. Yang pertama, itu adalah ketika frekuensi bunyi jantung janin itu kurang dari 100 atau lebih dari 180. Ya, literatur lain mengatakan di atas 120 sampai dengan 160. Sebetulnya kalau kita mengikuti patokan WHO, frekuensi jantung atau bunyi jantung janin itu adalah antara 100 sampai dengan 180. Cuma memang di kita memberikan patokan 120 sampai dengan 160 karena kita akan memberikan spare waktu kalau kita akan melakukan tindakan rujukan. Jangan sampai kita melakukan tindakan rujukan pada kondisi gawat janin dengan frekuensi sudah 100 sampai di tempat rujukan sudah mengalami gawat janin yang sulit untuk dapat ditata laksanakan. Tapi ketika kita masih melakukan tindakan rujukan ketika denyut jantungnya itu masih 110 gitu ya, atau masih 160 sampai di tempat rujukan, mudah-mudahan bayi bisa terselamatkan. Yang kedua, gawat janin itu dapat diketahui dengan berkurangnya gerak janin, fetal kick zone. Jadi umumnya pada ibu yang hamil gitu ya, apalagi sudah trimester ketiga, itu akan terasa gerak janin yang normalnya itu lebih dari 10 kali per hari. Ya. Jadi dalam 10 kali per hari, dalam 10 kali per hari itu atau dalam satu hari itu minimal tuh 10 kali janin itu bergerak. Kalau umpamanya kondisi ibu gerak janinnya itu kurang dari 10, maka ini harus hati-hati. Tetapi sebetulnya bukan hanya geraknya saja, tetapi juga bagaimana kualitas geraknya. Kalau kemarin-kemarin tendangannya sangat kuat gitu ya, gerakan daripada janinnya, tapi sekarang bergerak tapi tendangannya atau gerakannya itu tidak seaktif yang kemarin, maka harus juga dihati-hatikan. Kemudian yang ketiga itu adanya air ketuban bercampur mekonium. Nah ini
Untuk yang ketiga ini tentunya baru bisa akan kita nilai kalau umpamanya pada saat nanti pertolongan persalinan, teman-teman pecahkan ketubannya, kemudian teman-teman lihat bagaimana mekoniumnya, apakah mekoniumnya hijau atau sudah kehitaman dan lain sebagainya. Yang ini kesemua menandakan bahwa bayi mengalami gawat janin. Nah, ini tool yang paling mudah yang kemudian bisa teman-teman lakukan kalau umpamanya kita tidak mempunyai alat yang modern, tetapi kita ingin jangan sampai bayi itu mengalami gawat janin. Nah, bagaimana kalau dapat mencegah terjadinya gawat janin? Cukup dengan penggunaan patograf sebetulnya. Kalau umpamanya kita tidak mempunyai alat CTG, gitu ya, atau kita tidak mempunyai USG, kita pergunakan patograf untuk memantau persalinan sehingga kita nanti bisa menilai, oh ini normal DJJ daripada bayinya, gitu ya. Oh ini sudah harus melalui garis tindakan, oh ini sudah harus waspada dan lain sebagainya. Dan kapan kita harus melakukan tindakan rujukan, maka gunakanlah patograf. Ya, tadi teman-teman ada yang bertanya apakah patograf itu kita gunakan pada pembukaan 4. Ya, memang patograf kita gunakan pada pembukaan sudah 4. Cuman yang perlu diingat adalah kita memastikan pembukaan 4 itu seperti yang katakan Dr. Prenggi tadi, sulit, subjektif sekali. Mungkin pembukaan 4 penilaian saya dengan VT dengan pembukaan 4 dilakukan oleh Bu Bidan mungkin agak sedikit berbeda, sehingga kita akan baru gunakan nanti di patograf ketika sudah ada tanda kala aktifnya, gitu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan daripada patokan di pembukaan 4 saja. Kemudian anjurkan ibu untuk sering berganti posisi persalinan, ya. Ibu hamil yang berbaring telentang dapat mengurangi aliran darah ke rahim tadi dengan posisi supin. Makanya pertolongan persalinan pun sekarang ini tidak hanya boleh atau tidak seperti halnya zaman dulu ibu posisi telentang, tetapi boleh ibunya sambil duduk, ibunya sambil jongkok, ibunya sambil miring dan lain sebagainya, gitu ya. Apalagi dengan posisi sambil berdiri, mungkin itu gaya gravitasi akan mempercepat terjadinya proses kelahiran. Jadi tidak ada ketentuan yang kemudian harus ibu melahirkan itu dalam posisi berbaring. Bagaimana mengidentifikasinya? Kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin setiap 30 menit pada kala pertama, gitu ya. Dan setiap 15 menit sesudah pembukaan lengkap sampai bayinya lahir. Jadi kita lakukan pantauan terus tuh per 30 menit dan ini bisa dilihat nanti dalam patograf yang teman-teman buat. Kemudian periksa ada tidaknya ketuban yang bercampur mekonium. Nah, bagaimana kalau umpamanya terjadi gawat janin, ya? Jika terdapat tanda gawat janin, maka tindakan oksigenasi pada janin itu dengan cara pertama, teman-teman minta ibu untuk merubah posisinya. Umumnya kita akan minta ibu untuk mengubah posisi ke sebelah kiri. Nanti kita nilai dengan posisi sebelah kiri bagaimana denyut jantung janinnya. Kalau denyut jantung janinnya kembali kepada normal, maka kita pertahankan ibu untuk ke posisi sebelah kiri. Tapi kalau kemudian ternyata dengan posisi sebelah kiri ini kita ubah ke posisi sebelah kanan. Kita cari yang mana kemudian posisi itu memberikan gambaran bahwa gawat janin atau DJJ bayinya itu normal, ya. Kemudian jangan lupa berikan cairan ibu secara oral maupun secara intravena. Kondisi-kondisi ibu pada saat kita menolong persalinan, kadang-kadang itu kita lupa untuk memberikan ibunya cairan, ya. Padahal yang namanya pertolongan persalinan atau partus itu banyak sekali keluar energi, banyak sekali keluar cairan tanpa disadari. Dengan kondisi banyaknya keluar cairan dan energi pada ibunya, maka akan menyebabkan terjadi dehidrasi yang tidak kita perhatikan, ya. Dengan kondisi dehidrasi, maka aliran darah daripada ibu kepada bayinya, karena darah akan semakin mengental karena cairan di dalam darahnya itu berkurang, maka akan terjadi hambatan oksigenasi. Berikan oksigen pada ibunya, ya. Jadi 6 sampai dengan 8 liter mungkin boleh kita berikan pada ibunya dengan nasal, ya. Berikan kemudian periksa kembali denyut jantung janin 10 sampai dengan 15 menit bila tindakan dengan melakukan tindakan-tindakan yang di atas ini, gitu ya. Jadi pantau daripada denyut jantungnya. Kalau umpamanya kita pertemukan gawat janin ini dalam proses keadaan infartu dan belum pembukaan lengkap, maka tidak ada kata lain. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman baik itu yang ada di puskesmas, teman-teman yang ada di BPN, atau teman-teman yang ada di Ponet sekalipun untuk melakukan RUJUK rujuk kalau kita tidak siap untuk melakukan tindakan pertolongan persalinan pada saat bayinya nanti lahir dengan kondisi aspeksia.
Tapi kalau dalam keadaan yang sudah sangat pembukaan lengkap gitu ya, untuk melakukan tindakan rujukan juga sudah tidak memungkinkan karena tempat rujukannya sangat jauh, maka hati-hati teman-teman harus siap-siap untuk menolong bayi dengan kondisi aspeksia disebabkan karena gawat janinnya. Makanya dalam pola pertolongan persalinan selalu disampaikan siap alat siap diri gitu ya, siap alat itu alat-alat untuk pertolongan persalinannya. Kemudian siap alat juga siap alat untuk melakukan tindakan kegawat daruratannya ya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bidan terutama jangan lupa tuh yang namanya ambu bagnya, jangan lupa tuh yang namanya slam sehernya gitu ya. Jangan lupa tuh yang namanya suctionnya kalau kita mempunyai suction listriknya. Kenapa? Karena bayi lahir tidak menutup kemungkinan pada saat antenatal itu tidak apa-apa, tapi pada saat impartu mengalami gawat janin lahir dengan aspeksia. Nah, ini contoh patograf ya, contoh patograf pada persalinan normal. Jadi kalau kita lihat ini garis normalnya adalah ketika denyut jantung itu antara 100 sampai dengan 180. Kalau yang patograf keluaran WHO itu akan terlihat garis tebal tuh di 180 dan di 100. Itu adalah grafik denyut jantung normalnya. Walaupun di kita memberikan patokan 120 sampai dengan 160 ya. Nah, kemudian nanti kita akan nilai di sini per 30 detik, per 30 menit, per 30 menit gitu ya. Bagaimana denyut jantungnya. Kalau di atas 180 itu sudah hati-hati itu. Itu sudah menimbulkan gawat janin dan bayi mungkin jatuh dalam keadaan aspeksia nanti lahirnya. Atau di bawah daripada 100 gitu ya. Ya, kalau takikardi itu mungkin hanya sekitar 160 sampai dengan 180 atau bradikardi antara 100 sampai dengan 100 antara 120 sampai dengan 110 ya. Nah, ini patograf, kita lihat juga bagaimana kontraksinya ya, kontraksi daripada ibu ya. Kalau umpamanya di blok hitam ini berarti kontraksinya sudah lebih dari 40 detik ya. Nah, kemudian tanda gejalanya, mekonium tadi saya sudah sampaikan, ya. Kemudian takikardi. Kemudian untuk mengetahui ada tanda seperti di atas dilakukan dengan pemantauan dengan kardiotokografi. Tadi saya sampaikan kardiotokografi di puskesmas Ponwet pun sudah ada yang diberikan, bahkan kemudian juga disambungkan dengan apa namanya ya, aplikasi Bidan Sahati ya kalau saya nggak salah, yang mana teman-teman melakukan penilaian dengan kardiotokografi pun sudah link dengan konsulen atau dokter objin yang ditunjuk untuk melakukan pembacaan. Karena mungkin kita yang di puskesmas mungkin hanya bisa menilai oh ini kayaknya ada kelainan atau tidaknya, tetapi mungkin yang lebih advance-nya adalah dokter kardiologi, dokter objin nanti akan melakukan penilaian terhadap hasil daripada CTZ ini gitu ya. Kemudian akan timbul gejala asidosis janin, dilakukan pemeriksaan daripada darah janinnya ya. Ketika pH-nya sudah di bawah 7,35, maka hati-hati akan terjadi permasalahan nanti ketika janinnya itu lahir dengan akibat adanya permasalahan yang sifatnya permanen, terutama nanti pada otak bayinya. Kemudian diperiksa dengan cara mengambil sampel darah. Nah, ini mekonium. Mekonium pun merupakan suatu hal yang normal kalau umpamanya bayi itu lahir dengan posisi sungsang gitu ya. Tapi kalau presentasi kepala maka suatu hal yang hati-hati. Kenapa? Karena mekonium ini dianggap suatu tanda bahwa bayi mengalami kekurangan oksigen yang berakibat terjadinya relaksasi terhadap seluruh organ otot-otot yang ada di tubuh si bayi, termasuk otot-otot yang ada di usus bayi. Nah, akibat terjadinya relaksasi daripada otot usus bayi inilah kemudian terjadinya pengeluaran mekonium. Kita tahu mekonium itu umumnya atau biasanya pada bayi normal itu keluar setelah bayi itu lahir. Ya, nah komponen utama daripada mekonium ini apa? Ada garam, empedu di situ, ada enzim yang dapat menyebabkan komplikasi serius bisa terinhalasi atau teraspirasi oleh janin. Makanya ketika bayi baru lahir nanti teman-teman harus perhatikan apakah bermekonium atau tidak. Kalau dia mekonium, maka teman-teman harus bisa melakukan tindakan bagaimana supaya mekonium itu tidak teraspirasi, gitu ya. Nah, ini diagnosanya ya, adanya mekonium tadi, sebetulnya 3 tadi kita mengatakan bahwa terjadinya fetal distress kalau ada mekonium, kalau denyut jantung janinnya itu di bawah 100 atau di atas 180,
atau dengan pemeriksaan pH darah sudah ditemukannya ada asidosis, atau mungkin ketika teman-teman melakukan pemeriksaan fetal kick zone-nya atau tendangan atau gerakan janin itu kurang dari 10 kali per 24 jam yang disertai dengan kualitasnya yang sudah menurun. Ya, nah ini komplikasinya apa? Aspiksi kalau bayi lahir tadi, bayi dengan aspiksi, kemudian dapat menyebabkan kematian janin jika tidak segera ditangani dengan baik. Ini yang kita hindari ya, karena kondisi aspiksi pun kalau bayinya nanti terselamatkan itu beresiko terjadinya kerusakan daripada otak yang kemudian dapat menyebabkan permasalahan daripada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Makanya kadang-kadang kalau pada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan sering ditanyakan apakah pada waktu lahir bayinya bernapas atau tidak, karena ada efek daripada aspiksi ini. Ketika oksigen sudah mengalami penurunan ke otak lebih dari 4 menit, maka terjadi kerusakan daripada sel-sel otak dan itu sifatnya adalah permanen. Ya, jadi yang paling utama mungkin bisa saya sampaikan di sini DJJ, denyut jantung janinnya merupakan salah satu pertanda yang cukup sensitif untuk sebelum terjadinya hipoksia itu terdeteksi. Jadi artinya ketika kita menilai bahwa denyut jantung janin itu sudah takikardi atau bradikardi, maka itu sudah akan terjadi tanda-tanda akan terjadinya hipoksia jaringan yang dapat berefek terhadap permasalahan pada janinnya. Ini per definisi teman-teman semuanya. Jadi ada yang disebut dengan hipoksemia, ya ada yang disebut dengan hipoksia, ada yang disebut dengan asidemia, ada yang disebut dengan asidosis, dan apa yang disebut dengan aspiksia. Kalau hipoksemia itu adalah terjadinya penurunan kadar oksigen di dalam darah, ya. Jadi artinya konsentrasi oksigen di dalam darahnya biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan saturasi oksigen dengan oksimetri gitu ya. Ketika saturasi oksigen sudah di bawah 90 gitu ya. Kalau umpamanya kita normalnya mungkin di atas 95 97 gitu ya. Tapi ketika konsentrasi oksigen di dalam darah itu sudah di bawah 95, maka kita sebut dengan hipoksemia. Yang akibat hipoksemia yang terlalu lama, maka akan terjadilah hipoksia. Ya, hipoksia itu ketika kadar oksigen yang ada di dalam tisu atau jaringan itu sudah menurun. Kita tahu bahwa oksigen yang ada di jaringan ini yang kemudian masuk ke dalam sel digunakan untuk metabolisme. Akibat daripada oksigen yang rendah, maka jaringan akan melakukan metabolisme yang sifatnya anaerob. Nah, inilah yang kemudian nanti akan meningkatkan peningkatan daripada asam laktat. Peningkatan asam laktat itu akan menyebabkan terjadinya asidemia. Asidemia ketika kadar ion hidrogennya itu meningkat gitu ya. Nah, asidosis itu ketika terjadinya peningkatan kadar hidrogen, ion hidrogen di dalam tisu jaringan. Nah, aspiksia ini bisa disebabkan karena sudah lamanya bayi itu mengalami penurunan daripada oksigenasi yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kita lihat di sini pada awal mungkin akan terjadi hipoksemia, memberikan gambaran mungkin di janinnya itu gambaran kalau baru beberapa menit saja mungkin tidak memberikan gambaran, masih bagus-bagus saja. Tetapi kemudian kalau sudah berlangsung sekian lama akan terjadi mungkin adanya kebiruan pada kaki janinnya gitu ya, akral atau kita sebut dengan apa namanya, kebiruan pada ekstremitas ya, bawah kepada jarinya. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat lanjut maka akan terjadi nanti hipoksemia yang terjadi di otak bayinya ya, hipoksianya. Nah, klasifikasi penyebabnya tadi saya sudah sampaikan, tidak perlu saya ulang. Jadi bisa pra-plasenta atau uteroplasentanya atau pada plasentanya. Kalau pra-plasenta mungkin pada kondisi ibunya, kalau uteroplasentanya permasalahan pada plasentanya, atau plasentanya itu pada janinnya gitu ya. Jadi faktor ibu, faktor plasenta, dan faktor janinnya. Nah, ini penyebabnya misalnya kalau pada permasalahan di plasentanya ya, adanya hematoma di pada plasenta ya, sehingga aliran daripada uterus ini uterusnya, sehingga aliran yang seharusnya masuk ke dalam villi chorioralis untuk disampaikan masuk ke dalam tali pusat ini mengalami hambatan, atau mungkin nanti permasalahan yang ada di
subamnion hematoma di sini ya. Kemudian permasalahan di fili chorioalisnya ya, atau mungkin adanya infak daripada plasentanya yang nempel di dinding rahimnya. Nah, ini semua yang kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya fetal distress ya. Dampak hipoksia itu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan daripada bayi yang terhambat. Bila konsekuensi hemodinamiknya ya, meningkatkan aliran darah ke otak, miokardium, tubuh bagian atas, menurunkan darah ke ginjal, traktus gastrointestinal dan ekstremitas bawah, vasodilatasi cerebral ya. Jadi artinya ketika tubuh bayi mengalami kekurangan oksigen, yang paling pertama untuk dipertahankan itu adalah otaknya. Jangan sampai otak itu kekurangan oksigen. Jadi bagian-bagian yang lainnya itu dikurangi kebutuhan oksigennya. Tetapi kalau kemudian berlanjut terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya fetal distress pada bayinya, yang pada akhirnya nanti akan terjadi penurunan daripada sistolik dan diastolik disebabkan karena iskemi miokardiumnya, yang kemudian nanti akan berpengaruh kepada lahir bayinya dengan aspeksia. Ya, nah ini baik pun adaptasinya ya dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau dalam jangka pendeknya mungkin nanti bayi ketika mengalami kekurangan oksigen terjadi penurunan suhu tubuh ya, penurunan daripada DJJ-nya, penurunan daripada frekuensi napasnya, penurunan dari pH darahnya. Makanya kalau pada bayi-bayi dengan aspiksi kita akan lihat tuh seperti ini. Ketika DJJ-nya menurun gitu ya, ketika suhu tubuh bayi itu juga hipotermi, ketika napasnya sudah di bawah 40 kali per menit, dan kalau kita ukur mungkin nanti bayi itu analisa gas darahnya mengalami asidosis ya. Ini respon kalau umpamanya bayi mengalami hipoksemia ya. Kalau responnya bagaimana? Berusaha untuk mendapat oksigen, kemudian aktivitas akan menurun ya, terjadilah pertumbuhan yang terhambat, kemudian mencari atau meningkatkan daripada penggunaan energi yang balance gitu ya. Ini ketika hipoksemia terjadi ketika di dalam tubuh si bayinya. Tapi kalau sudah terjadi hipoksia, ini yang terjadi. Mungkin akan terjadi peningkatan daripada hormon-hormon stres pada bayinya ya. Kemudian terjadi distribusi daripada aliran darah, terjadinya metabolisme anaerob gitu ya. Kemudian juga dapat terjadinya maintenance energi balance. Tetapi kalau sudah terjadi aspiksi, ini merupakan suatu reaksi yang bahaya gitu ya. Di sini dapat menyebabkan terjadinya brain, otak, dan gagal jantung yang dapat menyebabkan terjadinya kematian. Jadi ada mekanisme di dalam tubuh si bayi ketika kalau umpamanya baru terjadi hipoksemia saja, atau sudah terjadi hipoksia, atau kalau umpamanya sudah terjadi aspiksia. Hipoksemia itu mungkin terjadi dalam waktu minggu sampai dengan hari gitu ya. Kalau hipoksia itu mungkin terjadi dalam waktu hanya beberapa jam, tapi kalau aspiksia itu berlangsung dalam tempo hanya sekian menit saja. Bahkan dalam penata laksanaannya, kalau aspiksia itu kita bermain dalam yang kita sebut dengan 1 minute golden period, 1 menit pertama yang akan menentukan apakah bayinya itu akan baik atau tidak. Ya, nah ini timeline for fetal hypoxia. Nanti ada yang namanya pemeriksaan biophysical profile. Ketika kemudian kita dalam melakukan penilaian, ada 5 penilaian di situ ya dalam biophysical profile ini yang biasanya dilakukan oleh tenaga dokter kandungan ya. Ketika kita habis melakukan tindakan rujukan nanti untuk menentukan apakah bayinya ini harus segera dilakukan pertolongan persalinan segera atau tidak ya. Ada 5 di situ dengan mempergunakan penilaian daripada CTG dan USG-nya ya, yang nilainya normalnya itu antara sekitar 8 sampai 10. Ketika sudah di bawah 4 maka mungkin harus segera dilakukan persalinan normal karena risiko bayi akan mengalami aspiksia ya. Nah, ini pemantauannya teman-teman ya. Pemantauan tadi saya sudah sampaikan, denyut jantung normal dapat melambat sewaktu his, akan kembali normal setelah relaksasi. Denyut jantung lambat yaitu kurang dari 100 kali per menit saat tidak ada his menunjukkan adanya gawat janin, atau ketika denyut jantung itu cepat di atas 180 kali per menit ya, yang menandakan mungkin ibu demam, ibu dengan hipertensi, atau ibu disebabkan karena amnionitis peradangannya.
yang ini merupakan suatu tanda adanya gawat janin. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan sedikit tentang CTZ. CTZ merupakan suatu alat yang kita gunakan kalau untuk di Puskesmas Pronet untuk menilai bagaimana reaksi denyut jantung janin dengan gerak daripada janinnya. Karena umumnya akan terjadi peningkatan daripada denyut jantung dengan gerak janin. Makanya kita sebut dengan CTG yang reaktif atau non reaktif ya. Dia bisa dilakukan dengan dua cara, dengan eksternal maupun internal. Tapi umumnya kalau internal ini mungkin di rumah sakit mungkin ya. Tapi kalau eksternal, kalau untuk di pelayanan kita di puskesmas, biasanya kita pakai yang NST, non stress test. Jadi hanya mengukur bagaimana kontraksi dari, bukan kontraksi, jadi gerak janin gitu ya dengan kondisi jantung janin. Tetapi kalau umpamanya dengan NST yang non reaktif gitu, itu bisa dilakukan dengan CST dengan pemberian rangsangan supaya terjadi kontraksi. Kita sebut dengan contraction stress test. Nah, ini pemeriksaan dilakukan untuk menilai kesehatan janin melalui hubungan perubahan denyut jantung dengan gerak janin yang dirasakan oleh ibunya. Makanya ketika kita melakukan pemeriksaan CTZ ini nanti ada dua transducer yang kita pasang, satu di punggung bayi untuk menangkap sinyal daripada denyut jantungnya ya. Kemudian ada satu transducer yang kita letakkan di pundus uteri ibu yang untuk menilai adanya kontraksi daripada atau gerak janin daripada ibunya gitu ya. Kemudian ibunya kita kasih nanti tombol untuk menekan kalau umpamanya dirasakan ada gerak daripada janin. Nah, kira seperti ini, ibu hamil telah makan 1 sampai dengan 2 jam gitu ya. Kemudian tidak sedang memakan obat-obatan sedatif, terutama kandung kemih dikosongkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk dilakukan informed consent. Jadi diberitahu dulu kepada ibunya. Kita lakukan biasanya NST ini pada umur kehamilan lebih atau sama dengan 28 minggu gitu ya. Sebelum 28 minggu biasanya janin belum cukup berkembang untuk memberikan respon terhadap tes ini. Tetapi dengan kondisi-kondisi tentunya faktor risiko yang telah saya disampaikan pada awal tadi. Ibu dengan mungkin ada riwayat bayinya meninggal sebelumnya, ibu dengan mungkin punya preeklamsi, ibu dengan kondisi hipertensi, ibu dengan kondisi diabetes mellitus, mungkin NST ini atau CTZ dengan NST ini bisa kita lakukan ya. Ini prosedurnya ya, ibu ditidurkan secara semipolar, jadi jangan terlentang gitu ya. Kemudian tekanan darah diukur setiap 10 menit, kita pasang CTG-nya, kemudian kita ukur frekuensi denyut jantung dicatat selama 10 menit pertama untuk mendapatkan data dasar daripada denyut jantung janinnya ya. Kemudian pemantauan tidak boleh kurang dari 20 menit. Biasanya kita lakukan sekitar 30 menit. Ya. Pemeriksaan diulang berdasarkan pertimbangan hasil daripada NST secara individual. Nah, kalau CST itu adalah berdasarkan beban kontraksi ya, atau uji dengan oksitosin celeng test kita menyebutnya. Pemberian ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Kalau umpamanya dari hasil NST itu memberikan gambaran non reaktif. Makanya kalau untuk di Puskesmas Ponet biasanya itu nanti ada yang namanya aplikasi bidan sehati yang kemudian dari hasil pemeriksaan CTG NST-nya itu dipantau oleh dokter yang sudah terkoneksi bisa pada saat itu sehingga nanti akan memberikan masukan apakah ini kemudian bayinya ini harus dirujuk, apakah bisa dilakukan pertolongan nanti di puskesmas gitu ya, atau mungkin juga bisa nanti pertolongan cukup di bidan praktek mandiri saja. Sehingga kasus-kasus kematian daripada ibu dan kasus kematian bayi itu bisa kita turuni ya. Nah, ini saya tidak perlu kalau prosedur ininya ya. Nah, ini pembacaannya untuk NST dan CST yang pertama itu adalah nanti fetal heart rate baseline-nya, jadi bunyi jantung dasarnya bagaimana, kemudian variabilitas daripada grafik yang ditampilkan di lembarannya, kemudian akselerasi apakah ada peningkatan detak jantungnya, ya? Kemudian apakah ada penurunan deselerasi, dan bagaimana pergerakan daripada fetal movement. Itu kalau NST. Tapi kalau CST itu nanti adalah kontraksi daripada ibunya, ya, kontraksi hisnya, sehingga kita lihat apakah ada deselerasi atau tidaknya. Nah, ini gambarannya ya, ini yang baseline-nya. Tapi umumnya yang normal itu adalah ketika ini grafiknya nanti teman-teman bisa lihat ya, satu kolom ini sekitar setengah menit, jadi dua kolom ini adalah sekitar 1 menit ya.
Jadi baseline atau grafik daripada fetal heart rate daripada janin itu antara 120 sampai dengan 160. Jadi kalau kita lihat ini normal. Jadi letaknya antara 120 sampai dengan 160. Kalau di sini mungkin kira-kira sekitar 130 gitu ya. Kalau ini itu adalah melihat daripada his ibunya ya, kontraksi uterusnya. Makanya nanti di dalam grafik daripada kertas CTZ itu ada bagian bawah, ada bagian atasnya. Nah ini ya, ini kalau kita lihat bayi yang mengalami bradikardi ya, ketika kontraksinya itu kalau normalnya itu antara 120 sampai dengan 160, tapi dia ini sudah di 80 di sini ya, kelihatannya 90, 100 gitu ya, ini sudah mengalami bradikardi. Atau takikardi ketika denyut jantungnya itu sudah di atas 160. Ini kan normalnya antara 120 sampai dengan 160. Tetapi ketika sudah denyut jantungnya itu di atas daripada ini, ya, ini kita sebut dengan takikardi. Ini menandakan bahwa bayi itu mengalami gawat janin. Ini kalau teman-teman mempunyai alat yang namanya CTG. Tapi kalau tidak, seperti halnya di BPM, itu teman-teman mempergunakan pantograf tadi. Ya, dan variabilitasnya. Variabilitas itu tidak tampak adanya variabilitas. Ini kalau gambar ini tidak ada variabilitasnya nih. Tapi variabilitas minimal itu kurang dari 5 denyut per menit. Jadi kalau kita lihat ini, itu 5 denyut. Tapi variabilitas moderat yang normal itu antara 6 sampai dengan 25. Jadi kalau kita lihat ini grafik ini, gambaran denyutnya ini tingginya mungkin sekitar antara 5 sampai dengan 25 ya. Kan satu kotak ini kira-kira 10. Jadi kalau umpamanya normal tuh antara 2 kotak inilah ya, setengah kotak ini sampai dengan 2 kotak daripada gambar di grafik ini. Bermakna kalau variabilitasnya itu lebih dari 25. Nah, kalau ini kan kita lihat tinggi nih, lebih dari 25 bitnya, denyutnya ini ya, atau atau pola sinusoidal yang seperti gambaran daripada sinus. Ya, ini adalah variabilitas daripada denyut jantung janinnya. Nah, kalau akselerasi ini ya, akselerasi itu memberikan gambaran ketika bayi itu bergerak, maka akan terjadi peningkatan daripada denyut jantungnya. Ya, itu hal yang normal. Dua akselerasi dalam 20 menit dianggap hasil yang reaktif. Jadi artinya akan ada terjadi akselerasi pada bayi ketika bayi itu mengalami gerakan, dan itu dikatakan reaktif kalau terjadi 2 akselerasi dalam 20 menit dalam pemantauan kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini akselerasinya ya, yang tadinya DJJ-nya normal seperti ini tapi ada peningkatan akselerasi, itu dianggap sebagai suatu NST yang reaktif. Nah, kalau deselerasi itu kita lihat berdasarkan daripada ketika kontraksi. Ini ketika ibu mengalami kontraksi. Ini ketika kontraksi, ini kontraksi, maka akan terjadi penurunan daripada denyut jantung janin. Terjadi denyut jantung yang mana kalau umpamanya denyut jantungnya itu berbarengan dengan puncaknya dengan apa? Dengan kontraksi, jadi seperti kayak bayangan cermin gitu kira-kira. Ketika akan mulai terjadi kontraksi, maka denyut jantung mulai menurun. Tapi ketika kontraksi sudah berhilang, maka denyut jantung akan kembali kepada normal. Jadi gambaran cermin, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi kalau yang seperti di bawah ini late deceleration. Jadi artinya ada gambaran mungkin permasalahan pada bayinya, yang mana ketika kontraksi terjadi, maka denyut jantung bayinya justru terjadi setelah mau mengalami relaksasi. Nah, ini yang disebut dengan deceleration ya, yang mungkin menandakan adanya gawat janin, yang biasanya teman-teman akan pantau dengan pergunakan CTG ya. Ini kalau ini bervariasi ini ya. Ini ada pada saat kontraksi, ada terjadi penurunan ya, dan lain sebagainya. Ini kategori dalam pembacaan CTG itu ada 3, ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kalau kategori 1 itu normal, yang jadi permasalahan mungkin di kategori 2 dan di kategori 3. Kalau di kategori 3 ya, ini saya kira tidak perlu kita hafal secara ini, kecuali mungkin kalau dokter objin harus hafal ini yang dimasuk kategori 1, kategori 2, kategori 3. Tapi kalau saya sih mungkin lebih baik kita
kita tempelkan saja pada saat kita akan melakukan penilaian, kita lihat bagaimana daripada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ini seperti masukan saja karena tidak semua di antara kita mempunyai alat yang namanya CTG seperti ini. Yang terpenting, yang normal itu adalah ketika frekuensi dasar daripada denyut jantung janin itu antara 110 sampai dengan 160 ya. Kemudian variabilitas DJJ-nya itu antara 6 sampai dengan 20 per menit, detak per menit ya. Tidak ada deselerasi lambat. Kalau deselerasi dini itu hal yang normal ya. Karena ketika terjadi kontraksi, terjadi penekanan kepada kepala bayi, maka akan terjadi penurunan oksigenasi yang kepala bayi, maka terjadi mekanisme vagal refleks, maka akan terjadi penurunan daripada denyut jantung. Itu hal yang normal. Tetapi kalau dia deselerasi lambat, mungkin dia akan masuk nanti ke dalam kategori 3 yang abnormal ini ya. Nah ini ya frekuensi detak jantung janin ya, mungkin sudah saya sampaikan tadi. Nah ini pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Ya pencegahannya maka kita lakukan kalau teman-teman pakai patograf aja. Atau teman-teman lakukan monitoring JJ setiap 15 menit ketika kelas 1 dan 5 menit setelah kelas 2. Kalau di puskesmas, kalau kita pakai patokan yang taruh 30 menit pada kelas 1 dan 15 menit pada saat sebelum pembukaan lengkap gitu ya. Nah, pada ibu hamil ya hati-hati, jangan sampai ibu itu mengalami diabetes gestasional, atau ibu jangan sampai nanti menderita asma pada saat akan terjadinya pertolongan persalinan, atau hindari atau kita tangani hipertensi atau preeklamsinya ya. Kelainan kehamilan pada ibu yang multiple ya, serotonin, riwayat SC, IUGR, maka kita harus segera pantau ibu-ibu semacam ini untuk menghindari jangan sampai nanti pada saat infartu bayinya mengalami gawat janin. Pakai apa? Pakai yang tadi kita sebut dengan CTG. Ya, lakukan ANC rutin, hindari penggunaan rokok bagi ibu yang suka merokok, bukan hanya rokok ya, tetapi juga perokok pasif dan obat-obatan serta alkohol juga harus dihindari. Ya, ini tata laksananya, bebaskan setiap kompresi, perbaikan aliran darah untuk plasenta, dan menilai apakah persalinan dapat berlangsung normal atau tidak. Ya, kesimpulannya, teman-teman semuanya, gawat janin merupakan suatu keadaan yang membahayakan bagi ibu dan janin. Ya, penting untuk mengenali tanda-tanda gawat janin. Tadi 3 gawat janin yang bisa kita pantau secara tanpa menggunakan alat. DJJ-nya, gerak janinnya, dan mekanismenya. Dan penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami dan menangani pasien dengan gawat janin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, saya kira itu untuk yang dapat saya sampaikan untuk kegawat dauratan janin di dalam kandungan. Mungkin saya lanjutkan kepada materi yang kedua dokter, ya, Bu lanjut Eti dulu ya. ya dok, nanti kita Ya, buka kita sesi tanya lanjutkan jawab. saja. Yang kedua, ini adalah protokol evakuasi medis dalam kegawat daruratan obstetri, gitu ya. Jadi ada yang namanya kegawat daruratan. Jadi kegawat daruratan itu bukan hanya pada kegawat daruratan umum, tetapi kegawat daruratan obstetri pun mungkin bisa juga terjadi, ya. Ada juga yang disebut dengan kegawatan obstetri dan ginekologi, ya. Tapi kita mungkin lebih fokus kepada bagaimana kegawat daruratan terhadap obstetri, ya. Kalau kegawatan ginekologi dan obstetri itulah suatu kondisi penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mengancam kehidupan, fungsi Dokter, seksualnya, mohon izin ya. dok, di sketsa dulu ya dok. Oh ya ya, oh maaf maaf. Oh ya ya, belum belum ya. Ya betul, belum di sketsa. Sudah tampil ya, Bu, itu ya. Sudah tampil tapi belum slide show ya dok. Ya ya. Ya, maaf ya. Ya, jadi protokol evakuasi medis dalam kegawatan obstetri. Jadi ada yang namanya kegawat dauratan. Kegawat dauratan kalau kita pecah dua itu ada yang namanya gawat, ada yang namanya darurat gitu ya. Dalam kasus ginekologi misalnya, pada kondisi CA serviks itu kondisi-kondisi gawat kalau umpamanya sudah dalam stadium 4, tetapi darurat belum tentu. Tapi kalau umpamanya ibu dengan perdarahan ya, dalam kasus obstetri misalnya seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara pertama atau seperti hal yang disampaikan oleh Dr. Preti pembicara kedua, ketika misalnya solusio plasenta, maka itu adalah kegawat dauratan yang harus segera kita lakukan. Jadi ada yang gawat, tidak darurat, ada yang darurat, tapi tidak gawat, tetapi ada yang disebut dengan gawat darurat. Gitu ya. Nah, kondisi penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mengancam kehidupan,
fungsi seksual dan kelangsungan dari kesuburan wanita. Bisa disebabkan karena nyeri abdomen yang akut, ya, kegawat dauratan itu bisa disebabkan karena mungkin adanya perdarahan atau mungkin disebabkan komplikasi awal daripada kehamilan. Apa misalnya abortus misalnya, KET misalnya, gitu ya. Ini, gawat darurat medik adalah keadaan medik yang mengakibatkan seorang pasien terancam jiwanya. Tapi kalau khusus dalam bidang obstetri itu berhubungan dengan ibu dan anak yang dikandungnya. Jadi kalau kegawat daruratan umum itu biasanya pada orang yang bersangkutan saja terjadi kegawat daruratan. Tapi kalau pada obstetri ini dua yang akan terancam keselamatannya, gitu ya. Ibunya atau anaknya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, biasanya kita akan memilih siapa yang akan kita lakukan pertolongan terlebih dahulu. Kalau umpamanya, makanya tadi disampaikan dalam Permenkes 2121 gitu ya, pertolongan persalinan itu nggak boleh lagi sendiri. Kalau dulu kita di BPM misalnya, ketika saya menolong persalinan, mungkin hanya seorang diri gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Kenapa? Karena kalau untuk tim yang melakukan, kalau terjadi kegawat daruratan, itu hasilnya pasti akan lebih baik dibandingkan kalau dilakukan oleh seorang diri. Ya, makanya kalau dalam kebidanan ini, bagaimana kita nanti akan menentukan apakah ibunya dulu atau anaknya yang harus kita pertahankan, gitu ya. Nah, prinsip pertama dalam menangani keadaan darurat obstetri itu kurang lebih sama seperti keadaan gawat darurat apapun. Ya, biasanya kita awali dengan bagaimana jalan napasnya, kemudian bagaimana pernapasannya, kemudian bagaimana sirkulasinya, gitu ya. Tapi yang perlu diingat di sini karena dalam kegawat daruratan obstetri ada dua, ibunya dan janinnya yang sebisa mungkin kita harus bisa selamatkan. Ibunya selamat dan janinnya juga selamat. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kemudian kita akan menolong ibunya saja. Misal kalau ibu dalam keadaan eklamsi misalnya, ketika usia kehamilan ibu baru 24 minggu, gitu ya. Kita tidak akan memandang apakah bayinya ini bisa hidup atau tidak nanti di luar kalau umpamanya lahir dengan 24 minggu. Yang terpenting adalah selamatkan dulu jiwa ibunya. Tapi dalam kondisi tertentu misalnya ketika dalam keadaan kecelakaan lalu lintas misalnya, kemudian ibunya sudah terjadi kematian batang otak yang mungkin tidak bisa terselamatkan, tetapi janinnya masih memungkinkan untuk dapat diselamatkan, maka mungkin janinnya yang akan kita segera selamatkan. Jadi tergantung situasionalnya. Ya. Prinsip kedaruratan sama dengan penanganan kedaruratan di bidang lain, mengikuti algoritma A, B, C, D, E, F, G, dan selanjutnya, gitu ya. The golden rule of obstetric emergency pertama, ibu, ya, jadi ini prinsip emasnya, gitu ya, untuk pertolongan emergensi pada ibu hamil. Pertama, ibu itu diletakkan dalam posisi miring kiri. Kenapa miring kiri? Karena jangan sampai nanti terjadi penekanan vena cava, ya, secara anatomis vena cava itu ada di sebelah kanan. Kalau vena cava itu tertekan disebabkan karena ibu posisi supin, telentang, atau posisi ibu yang miring sebelah kanan, maka aliran darah yang kita sebut dengan returnnya, kembalinya, output return daripada darah itu akan mengalami hambatan. Akibatnya nanti cardiac output yang keluar dari jantung ibu untuk disebarkan ke seluruh tubuh juga akan mengalami penurunan. Resikonya oksigen nanti akan mengalami pengurangan baik kepada ibunya maupun kepada bayinya, ya. Jadi letakkan dalam posisi miring bahkan pada ibu yang tidak sadar atau pada ibu yang terintubasi sekalipun. Beda kalau umpamanya pada kondisi kegawat daruratan umum. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian pada resusitasi dan usahakan stabilisasi daripada ibunya. Tadi saya sampaikan, ya, dalam keadaan tertentu kita akan mengusahakan bagaimana ibu itu terselamatkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, takikardi dan hipotensi adalah gejala terjadinya shock. Ya. Shock itu ketika perfusi oksigen ke seluruh jaringan itu sudah mulai menurun, ditandai dengan adanya takikardi yang meningkat dan adanya hipotensi, tekanan darah yang menurun, ya. Jadi detak jantungnya cepat di atas 120, tetapi tensinya di bawah normal, di bawah 90. Kemudian keadaan emergensi seringkali bukan penyebab daripada obstetrinya. Ya, jadi bukan hanya bisa disebabkan karena perdarahan, ya, tapi misalnya apa? Misalnya disebabkan karena preeklamsi. Eklamsi kan bukan penyebab daripada gangguan daripada ininya, tetapi disebabkan karena
eklamsinya yang kemudian nanti menyebabkan terjadi kegawat dauratan. Jadi sering bukan disebabkan karena penyebab daripada gangguan di sistem di sistem reproduksi ibunya. Ya, nah ini misalnya kegawat dauratan obstetri apa misalnya plasenta presia ya, solusio plasenta, kemudian adanya fasa previa, ruptur uterus misalnya tadi saya sampaikan ya ketika salah bu bidannya memberikan oksitosin yang biasanya dulu itu hanya 2 strip ini diberikan 1 ampul, prolap tali pusat gitu ya, inversio uteri yang kemudian uterusnya itu terbalik disebabkan karena penarikan daripada tali pusat yang tidak terkendali ya, pengelolaan kala 3 yang tidak tepat gitu ya, maka dapat menyebabkan terjadinya inversio. Karena kalau ginekologinya misalnya apa? Pada abortus, pada mola, pada kista gitu ya, pada kehamilan ektopik yang terganggu yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan juga nih pada kejadian ektopik yang terganggu. Nah, kenali gejala dan maternal emergensinya. Pertama dengan apa? Anamnesis. Tentunya anamnesis kita akan bisa menemukan kondisi-kondisi bahkan di dalam literatur dikatakan dengan anamnesis yang baik maka sekitar 80% diagnosa itu bisa kita tegakkan. Ya, anamnesis itu bisa kita tanyakan langsung kepada ibunya atau kepada keluarganya atau kepada perujuknya yang kita sebut dengan alloanamnesis. Kemudian kita lihat histori daripada ANC-nya, kita lihat bukunya. Makanya dalam buku PINK yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu sudah tergambarkan itu mulai dari pada saat ibu trimester pertama sampai dengan trimester terakhir, bagaimana tensi ibunya, bagaimana berat janinnya dan lain sebagainya ya. Kita kenali gejala-gejala kalau umpamanya memang di dalam buku itu kemudian kita temukan adanya kondisi yang perlu dilakukan penata laksanaan kegawat dauratannya. Kemudian lakukanlah initial treatmentnya. Jadi bagaimana kita melakukan initial treatment dimulai dari A, B, dan C umumnya. Jadi dimulai dari jalan napasnya, kemudian dari pernapasannya, dan dimulai dari breathingnya, ya pernapasannya. Nah ya. Nah ini pasien datang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kalau umpamanya ibu datang, katakanlah ada ibu hamil datang ke kita, kemudian kita lihat kondisinya, ya kita lakukan initial assessment. Dari initial assessment ini nanti kita akan menentukan, oh ibu ini tidak perlu dilakukan apa-apa, silakan pulang. Oh ibu ini kemudian harus dirawat. Oh ibu ini kemudian harus kita rujuk gitu ya, atau kita rujuk ke rumah sakit lain, atau kemudian mungkin katakanlah mengalami hal yang tidak diinginkan sampai kemudian terjadi kematian. Nah, ini kita lakukan initial assessment. Yang kemudian nanti di sini di initial assessment juga ada yang namanya triase. Nanti triase itu menentukan kegawat dauratannya. Oh, ini pasien gawat, kita kasih bendera misalnya merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Tetapi kalau initial assessment untuk menentukan tindakan kita nanti seperti apa, ya. Nah, kemudian initial assessment ini tidak terlepas dari dalam pembelajaran teman-teman sudah mendapatkan ada yang namanya danger response, call for help, primary survey, dan secondary survey. Ya. Nah, apa sih yang dilakukan di danger ini? Danger itu biasanya ada 3 kondisi yang kita lakukan di situ. Ya, ada proteksi diri, proteksi pasien, dan proteksi lingkungan. Jadi amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan. Jadi artinya ketika kita melakukan pertolongan pada ibu yang melahirkan sekalipun dan kondisi perdarahan sekalipun, ibu dengan kondisi yang shock sekalipun, jangan lupa teman-teman harus melakukan proteksi diri terlebih dahulu. Kalau umpamanya itu kejadian pada saat kita menolong persalinan, proteksi diri mungkin sudah kita lakukan. Kita sudah pakai APD lengkap dari atas sampai dengan bawah. Tapi kalau kemudian datang rujukan dari Mak Paraji misalnya ke kita, ibu dengan kondisi perdarahan, maka jangan lupa teman-teman lakukan proteksi dulu. Kemudian proteksi pasiennya, jangan sampai nanti kemudian kondisi yang menyebabkan kematian ibu bukan disebabkan karena bahaya yang dia datang kepada kita. Eklamsi misalnya. Eklamsi itu kejam gitu ya. Tapi kalau kita tidak memproteksi pasien dengan memberikan fiksasi pada pasiennya sehingga dia bisa terjatuh dari tempat tidur, maka akan terjadi nanti benturan head injury-nya, benturan kepalanya. Bahkan dapat menyebabkan kematian bukan karena eklamsinya tapi bisa disebabkan karena ini. Dan jangan lupa nanti proteksi terhadap lingkungannya gitu ya. Jadi artinya kita menjaga kondisi lingkungan supaya nanti dapat memberikan pertolongan kepada ibu itu dengan baik.
Kemudian respon. Respon itu biasanya kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan AFU, ya, dengan cara dilihat apakah di ibunya sadar atau tidak. Kalau tidak sadar kita tanya dengan suara ibu siapa namanya, apakah berespon atau tidak. Kalau kemudian dia tidak berespon, mungkin kita berikan dengan rangsangan nyeri gitu ya, tekan dadanya, adakan respon atau tidak ya. Kalau tidak berespon, maka kita nanti akan memberikan permintaan teriak, permintaan apa namanya, help, call for help, meminta bantuan gitu ya. Jadi DR, danger, respon ya, kemudian minta bantuan, baru kemudian kita melakukan primary survey. Primary survey itu yang biasanya itu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H gitu ya. Jadi yang biasa umum dia kita lakukan itu adalah airway-nya. Ini harus pertama teman-teman lakukan bagaimana jalan napasnya. Ya, saya pernah mungkin menceritakan kepada beberapa teman-teman bahwa ada satu kasus ketika ibu dengan eklamsi sudah diberikan terapi dengan ESGO 4 dengan benar, tapi kok tetap dalam keadaan suara yang ngorok. Ternyata ketika dibuka di dalam mulut ibunya itu gigi palsunya menyangkut di jalan napasnya, sehingga tetap airway itu harus kita perhatikan pertama. Kemudian baru kita lakukan bagaimana apakah ibunya bernapas atau tidak. Kalau tidak bernapas tentunya kita akan berikan bantuan napas. Kemudian bagaimana sirkulasinya, ya, jantungnya gimana. Kalau umpamanya sirkulasinya tidak terjadi, mungkin kita harus lakukan misalnya terjadinya kontrol perdarahan dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana disability-nya, eksposurnya, tubuh si ibunya, kemudian kita pasang polikateter, kemudian kita pasang mungkin nanti gastric tube-nya dalam keadaan-keadaan tertentu. Mungkin kalau kasus-kasus kebidanan mungkin tidak sampai seperti itu, dan jangan lupa nanti head menotilnya. Tapi kalau dalam keadaan kasus umum mungkin hal-hal ini akan kita lakukan. Ya, kemudian baru kita melakukan secondary survey. Secondary survey yang kita lakukan mulai dari head to examination. Jadi artinya penilaian dari kaki sampai dengan, dari kepala sampai dengan ujung kaki gitu ya. Kemudian kita lakukan penilaian daripada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh gitu ya. Bagaimana mulutnya, bagaimana lubang hidungnya ya. Kalau umpamanya terjadi perdarahan, bagaimana banyaknya perdarahan yang keluar dari jalan lahir ibunya. Kemudian vital sign-nya gitu ya, tensi nadi respirasinya seperti apa, kemudian lakukan anamnesia, pemeriksaan penunjangnya, kita lakukan pemeriksaan laboratoriumnya, mungkin kita perlu pemeriksaan CTG tadi kalau umpamanya pada ibu yang sedang hamil, pemeriksaan EKG, kemudian apakah kita perlu lakukan tindakan rujukan atau tidak. Nah, untuk rujukan jangan lupa konfirmasi tempatnya sudah siap atau tidak, karena tidaklah baik, tidak tepat kalau kita merujuk tanpa mendapat konfirmasi tempat untuk menerima daripada ibu yang akan kita lakukan rujukan ya. Nah, ini primary survey. Hipoksemia itu berkembang lebih cepat pada pasien hamil dibandingkan dengan pasien yang tidak hamil. Oleh karena itu, intervensi saluran pernapasan airway merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan ya, dan pernapasan yang cepat ya, berkualitas tinggi dan efektif itu sangat baik sekali ketika nanti oksigenasi daripada ibu akan kepada bayinya itu akan baik ya. Jadi yang pertama adalah airway-nya, kemudian kita lihat bagaimana breathing-nya dengan melihat bagaimana pernapasan daripada ibunya. Pernapasan yang cepat mungkin tapi berkualitas ya, yang baik itu sangatlah penting. Kemudian tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai saturasi oksigen ibu yang sama, sehingga menyoroti pentingnya memastikan oksigenasi dan ventilasi efektif pada pasien hamil. Jadi ketika mengalami gangguan daripada pernapasan breathing ini, maka kita mungkin nanti akan memberikan ventilasi pada ibunya. Ya, nah, ini perlu penata laksanaan yang komprehensif memang. Untuk beberapa puskesmas seperti halnya Ponet itu sudah ada dokternya di situ, sudah ada mungkin nanti perawatnya, dan sudah ada bidannya ya. Makanya kita sebut dengan 6 tangan karena ada 6 orang di situ. Dokter akan fokus nanti kepada penata laksanaan biasanya umumnya nanti di airway dan pernapasannya. Asisten itu biasanya nanti akan di sirkulasinya ya, apakah nanti pemberian pijat jantung, kemudian apakah nanti pemberian jalur intravena, itu adalah asisten yang akan memberikan melakukannya ya. Nah, ini manajemen airway dan breathing-nya ya. Kalau terjadi obstruksi pada saluran pernapasan, maka yang pertama kita lakukan atau membersihkan jalan napasnya. Pembersihan jalan napas, kalau ya tadi kalau umpamanya seperti kayak kasus yang saya alami ibu dengan eklamsi,
lupa melihat apakah jalan napasnya itu baik atau tidak, ternyata masih ada apa namanya gigi palsunya, maka keluarkan. Atau mungkin disebabkan karena adanya lendir yang menutupi saluran pernapasan ibu, mungkin perlu dilakukan suction di situ, ya. Kemudian kalau umpamanya jalan napasnya itu kita mungkin harus lakukan penonggakan daripada kepala bayi, lakukanlah tindakan head tilt dan jaw thrust-nya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau umpamanya ini tadi ya, kalau umpamanya eh, terjadi permasalahan di jalan napasnya, ya kita berikan misalnya dengan head tilt, chin lift, gitu ya. Kemudian kita berikan oksigenasi pada ibunya dengan memberikan aliran oksigen pada ibunya, ya. Kemudian memberikan posisi ibunya supaya dia miring ke sebelah kiri, ya. Jangan, atau tangannya mungkin nanti kita juga angkat kepada ibunya sehingga oksigenasi pada ibunya itu akan baik. Dan kalau umpamanya ventilasinya atau ibunya tidak bernapas, maka kita perlu lakukan ventilasi. Pemberian ventilasi dengan mempergunakan BVM, back vacuum mask, ya, kalau sehingga nanti ibunya bisa bernapas spontan. Atau kemudian kita harus lakukan tindakan rujukan. Tetapi manajemen ini juga pun berlaku kalau umpamanya kondisi ketika bayinya nanti lahir, ya. Nah, ini pemberian pemberian IV line pada bayi, pada ibu, ya, pada kelainan obstetri. Yang terpenting adalah jangan lupa teman-teman melakukan pencucian tangan menggunakan sabun, ya, ini berhubungan dengan pencegahan infeksinya, ya, atau dengan pergunakan hand sanitizer sebelum kita mempergunakan sarung tangan, ya. Kemudian bersihkan area kulit yang akan kita pasang IV line. Dan jangan lupa, nah ini yang sering, ya, terutama teman-teman di BVM, teman-teman yang ada di puskesmas, menggunakan yang namanya apa needle-nya itu, ya, aboketnya itu aboket yang terlalu kecil, ya, karena memang kalau aboket nomor 22, nomor 24 itu kan mudah masuk, tetapi itu sulit untuk kita melakukan tindakan resusitasi dengan aboket yang kecil seperti itu. Jadi pergunakanlah aboket yang besar, 16 atau 18, gitu ya. Kemudian persiapkanlah nanti namanya cairan RL atau normal salin, ya, yang biasanya kita pakai itulah cairan RL ini, ya. Bagaimana kita pasang infusnya, ya, kita berikan infus IV lain bisa aja 2 jalur, nanti tergantung daripada kondisi kegawat dauratannya. Kalau perdarahannya sangat masif sekali seperti yang disampaikan oleh Dr. Frankie, bisa kita lakukan pemberian apa namanya cairan infus itu, ya, dalam waktu hanya sekitar 15 menit habis dalam 1 liter, ya, sampai nanti kita melakukan penilaian kapan kita akan melakukan penurunan daripada penggunaan cairan itu, ya. Apalagi kalau kemudian tadi ada pertanyaan mungkin adanya tanda-tanda edema paru, mungkin kita akan kurangi nanti pemberian daripada cairannya. Tapi yang terpenting 1:3, 1 liter darah yang keluar itu harus masuk 3 liter cairan, ya. Memang yang terbaik adalah ketika darah yang keluar itu adalah diganti dengan darah. Tapi dalam keadaan darurat kita akan mengganti dengan cairan koloid yang menyerupai dengan apa komposisi yang ada di darah. Karena kalau umpamanya darah yang keluar itu memang yang terbaik kita ganti dengan whole blood, karena tidak hanya cairan yang keluar kalau pada saat terjadi perdarahan, tetapi komponen-komponen darah eritrosit, leukosit, dan trombosit pun juga akan keluar. Sehingga yang terbaik adalah dengan memberikan cairan atau darah itu sendiri, ya. Ini seperti ini ketika kita melakukan tindakan gambarannya, ya. Jadi kalau umpamanya ibunya tidak bisa kita miringkan, bagaimana kemudian posisi bayi itu kemudian kita dorong supaya tidak menjadi penekanan di daerah vena cava daripada ibunya, ya. Kemudian jangan lupa, ya, 3 orang penolong seperti ini, yang satu di jantung, ya, yang paling istilahnya dalam penataan resusitasi itu adalah yang paling mahir itu adalah di bagian pernapasannya. Jadi dia memberikan ventilasi. Yang asisten kedua itu biasanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan daripada penolong melakukan tindakan sirkulasi, pijat jantung. Nah, yang asisten ketiga inilah yang kemudian nanti bisa membantu asisten kedua. Kalau dalam gambar ini dia akan memberikan pendorongan kepada apa namanya janin untuk tidak menekan daripada vena cava ibunya, ya.
Nah, ini transport pasien ke rumah sakit, ya, bagaimana kita melakukan transportasinya. Jadi jangan lupa mengenali kondisi pasien terlebih dahulu dan jangan melakukan tindakan transportasi sebelum stabilisasi dulu ibunya, gitu ya. Kita baiki dulu stabilisasi ibunya, jangan dalam keadaan yang sudah dalam keadaan shock berat kita langsung rujuk tanpa kita lakukan pertolongan awal terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian kita lakukan initial assessment ABC-nya, kita lakukan bagaimana jalan napasnya, kemudian bagaimana pernapasannya dan bagaimana sirkulasinya, ya. Kemudian kita lakukan secondary survey ya untuk oksigennya bagaimana, kemudian kita lakukan terapi yang definitif. Nah, ini biasanya rekomendasi obat alat-alat atau obat-obatan yang bisa kita pakai. Kita perlukan kalau dalam kasus kebidanan. Ini jangan lupa ketika teman-teman melakukan tindakan rujukan atau ketika teman-teman harus melakukan tindakan pertolongan persalinan, ya, ini disiapkan. Ada oksitosin di situ, ada ergometrin, ada MGSO4, ya, ada misoprostol, ada diazepam, ya, kalau umpamanya terjadinya kejang yang terulang dengan pemberian MGSO4 yang sudah diberikan dengan sesuai dengan protap, maka mungkin nanti diazepam yang akan kita berikan. Tapi jangan juga lupa nanti ada yang namanya kalsium gluconate sebagai antidotum dari magnesium sulfatnya. Kemudian antibiotik yang kita pakai itu antibiotik yang anaerob maupun antibiotik yang sifatnya aerob, gitu ya. Ada ampicillin, ada gentamicin, ada metronidazole, dan jangan lupa nanti ada laringeal laktatnya. Dan kualitas atau kuantiti daripada obat-obatannya. Makanya oksitosin dalam pertolongan persalinan itu saya selalu menganjurkan jangan lebih dari 8 ampul teman-teman menyiapkannya. Gitu ya. Kenapa? Karena kasus perdarahan itu kita akan banyak sekali memakai oksitosin. Jadi bukan hanya satu ampul yang dipatahkan. Satu ampul yang dipatahkan memang hanya untuk kasus ketika kita bayi itu segera ketika bayi lahir, sebelum plasenta lahir kita suntikan. Tetapi kalau kemudian terjadi kondisi kegawat daruratan, maka kita perlu oksitoksin, maka oksitosin minimal 6 sampai dengan 8 ampul teman-teman harus segera atau teman-teman persiapkan, gitu ya. Nah, ini kegawat daruratan yang mungkin terjadi, ya. Kalau pada antepartum misalnya perdarahan, abortus, KET, mola hidatosa, plasenta previa, solusi plasenta, eklamsia, ya. Kalau intrapartum mungkin tali pusat menumbung, ruptur uteri, distosia bahu. Kalau pada saat postpartum mungkin nanti ada yang namanya atonia uteri, ya. Kemudian laserasi jalan lahir, retensio, eklamsi, dan infeksi purpuralis. Jadi kegawat daruratan bisa kejadian nanti pada saat pada saat intrapartum, atau pada saat postpartum. Nah, ini sedikit memberikan masukan kepada teman-teman semuanya. Apa sih yang disebut dengan, walaupun tadi sudah disampaikan, ya. Ini ada yang disebut dengan perdarahan antepartum. Bisa disebabkan karena abortus di situ, bisa disebabkan karena mola, bisa disebabkan karena KET. Jadi gambarannya kalau pada yang KET itu adanya tegang atau defense muskular. Jadi perut ibu itu akan tegang, biasanya disertai dengan gambaran anemi pada ibunya. Karena sudah terjadi perdarahan. Kalau kita lakukan pemeriksaan dalam, itu dengan adanya nyeri goyang, kita lakukan pemeriksaan dalam, kita goyangkan di daerah serviks daripada ibunya akan mengalami rasa yang nyeri, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Adanya Kapum Douglas, kalau kita lakukan pemeriksaan di Kapum Douglas, tusuk dengan menggunakan aboket, gitu ya, tidak akan terjadi kalau abortus itu ada perdarahan, tapi kalau KET itu akan menonjol dan mungkin akan ada perdarahan yang tertampung di Kapum Douglas seperti itu, ya. Ini perdarahan antepartum, ya. Kalau abortus seperti ini, ada abortus yang mengancam, ada abortus yang terjadi, ada abortus incomplete, ada abortus yang komplit, ya. Kalau pada yang paling sering mengalami perdarahan itu ini abortus incomplete, ya, atau juga mungkin insipient, ya. Kalau abortus incomplete itu disebabkan karena ada jaringannya yang tertinggal, akibatnya perdarahan tetap berjalan. Tapi kalau yang komplit biasanya perdarahannya itu sudah tidak ada lagi. Ya, penata laksanaannya bisa kita lakukan kalau umpamanya di abortus itu, ya, kalau di puskesmas, kalau yang komplit tidak perlu kita lakukan, kita hanya kasih uterotonitika saja. Tapi kalau yang ada penyulit seperti halnya mungkin harus dilakukan tindakan kuretase, ya. Kalau puskesmas dulu kan memang diperkenankan untuk melakukan tindakan kuretase. Ada yang namanya AVM, aspirasi vakum manual, melakukan tindakan kuretase dengan menggunakan AVM. Tapi kalau sekarang kan sesuai dengan ketentuan mungkin walaupun puskesmas PONET itu
yang saya tahu mungkin tidak lagi bisa melakukan tindakan AVM seperti itu. Walaupun pelatihan-pelatihannya sekarang sudah ada. Prinsip pengolahannya pertama adalah lihat keadaan umumnya bagaimana, tingkat klinisnya ya, kemudian ada tidaknya penyulit. Ya, nah ini perdarahan antepartum seperti itu. Nah, kemudian hipertensi dalam kehamilan tadi udah disampaikan, saya sedikit mengulang saja. Kalau pada hipertensi kehamilan, ketika umpamanya ibu dalam keadaan yang kalau hanya sekedar hipertensinya, mungkin teman-teman lakukan pertolongan pertama dulu dengan memberikan MgSO4-nya saja dulu, gitu ya. Jadi pemberikan MgSO4 40% selama dengan apa? 40 min 4 MgSO4 40% 4 gram berikan secara intravena dengan loading dose. Loading dose itu terbagi atas dua nanti. Apakah kita bisa berikan langsung secara intravena atau teman-teman larutkan biasanya. Kalau di rumah sakit atau di PON itu dalam larutan 100 mili NaCl gitu ya. Dalam 5 menit itu. Kemudian kondisi itu ibunya agak membaik, maka kita bisa lakukan tindakan rujukan. Ini kalau ibu tidak dalam keadaan infartu ya. Misalnya ibu dengan kondisi kehamilan 35 minggu datang ke kita, tapi ketika kita periksa tensinya sudah 200, diastoliknya, sistoliknya, diastoliknya misalnya 120, ya ini merupakan suatu kegawatan dauratan, maka kita harus melakukan tindakan rujukan dengan pertama penata laksanaannya adalah dengan memberikan MgSO4 seperti ini, ya. Ini masukan saja. Nah, kalau tali pusat menunggu sama seperti itu. Kalau tali pusat menunggu ketika umpamanya kita menolong persalinan, kemudian tali pusatnya ikut turun, maka teman-teman ini harus segera melakukan tindakan karena resikonya mungkin kalau pada ibunya tidak menimbulkan resiko yang terlalu berarti. Tetapi kalau pada bayinya 8 menit tali pusat itu terjepit dan bayi tidak terlahirkan gitu ya. Kemudian oksigenasi daripada ibu ke bayinya itu terhambat, maka akan terjadi kematian pada bayinya. Oleh karena itu makanya perlu dilakukan bagaimana kemudian kita menghindari jangan sampai terjadinya tali pusat yang menumbung. Kalau umpamanya ada kis yang sangat kuat, maka kita berikan tokolitik ya. Kalau di rumah sakit mungkin tindakan langsung seksio-sesar ya. Tapi kalau umpamanya kita dalam melakukan tindak rujukan posisi ibunya posisi voller gitu ya, kakinya lebih naik daripada kepala ibunya sehingga penjepitan daripada tali pusat oleh karena kepala bayi itu bisa berkurang ya. Ini kalau ruptur ya, ruptur bisa terjadi, bisa disebabkan karena malposisi ya, bisa disebabkan karena kelainan panggul, bisa karena bayi yang besar, bisa karena dan lain sebagainya ya, bisa karena pemberian oksitosin yang terlalu berlebih tadi yang saya sampaikan tadi ya. Gejalanya biasanya adanya perdarahan, nyeri perut, lingkar bandel, takikardi, teraba bagian janin lebih besar dan adanya gawat janin. Ya, ini distosia, ini juga merupakan suatu kegawat dauratan, tapi ini kegawat dauratan yang sifatnya sulit untuk kita lakukan untuk rujukan, gitu ya. Kalau distosia secara umum kan adanya penyulit pada kasus persalinan kita sebut dengan distosia. Tapi kalau sudah distosia bahu, ketika bayi lahir dan bahunya tidak mengalami putaran paksi, maka ini beresiko terjadinya kematian pada bayinya, mungkin pada ibu tidak. Kalau sudah lahir bayi dengan kondisi seperti ini, nggak mungkin kita bisa masukkan lagi kepala bayi ke dalam jalan ibu. Kalau kita pun lakukan tindakan rujukan, mungkin tempat fasilitas rujukan mungkin tidak akan tercapai dalam waktu mungkin setengah jam. Dalam waktu 10 menit saja bayi tidak lahir, resikonya mati ya gitu ya. Makanya perlu nanti penata laksana atau penilaian awal bagaimana resiko daripada distosia bayi ini dapat kita perkirakan. Kalau ketika teman-teman melakukan pemeriksaan hamil, ibu hamil itu tinggi pundusnya sudah 40, 42 gitu ya, hati-hati. Jangan kita lakukan tindakan pertolongan persalinan di tempat kita yang tidak mempunyai fasilitas, tapi lakukanlah tindakan rujukan ya. Nah, ini tindakan-tindakannya mungkin kita bisa lakukan tindakan McRobert gitu ya, kemudian Masanti, Rubin dan lain sebagainya. Kalau umpamanya kasus kegawat dauratan terhadap distosia bahu ini terjadi, atau manuver Rubin yang mungkin harus kita lakukan. Nah, ini perdarahan postpartum ya. Jadi ya saya tidak perlu ini kan secara ini lagi ya, secara tradisional itu dikatakan kalau darahnya itu keluar lebih dari 500 ml per vaginam. Ya, ini penyebab utama kematian daripada ibu hamil gitu ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan pada awal
di negara kita itu menduduki urutan kedua kematian daripada ibu hamil. Penyebab utamanya disebabkan karena perdarahan postpartum ini, perdarahan ibu melahirkan. Kedua, setelah itu adalah preeklamsi dan eklamsi atau keracunan dalam kehamilan, toksemi gravidarum. Walaupun polanya sekarang jadi berubah. Perdarahan postpartum menduduki urutan kedua dan yang pertama adalah preeklamsi dan eklamsia. Ya, kita kenal ada yang namanya atonia uteri, kita kenal ada yang namanya robekan jalan rahim, ada yang namanya retensio, ada yang namanya sisa plasenta, ada yang namanya inversio uteri. Ya, penanganan umum kalau umpamanya kita temukan dalam kondisi seperti itu, mobilisasi, ya, tenaga dan peralatan. Jadi hanya call for help, minta bantuan. Ya, jadi kalau kita menolong saudara, minta bantuan kepada teman-teman kita, kemudian periksa tensi nadinya, ya, jangan sampai nanti jatuh dalam keadaan shock. Kalau umpamanya keadaan shock, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita harus lakukan, gitu ya. Pastikan kontraksi daripada uterusnya itu baik, pijat uterus, ya. Ini merupakan suatu protap pertama ketika bayi baru lahir. Jangan lupa teman-teman melakukan pijat uterus selama sekitar 15 detik, ya. Kemudian oksitosin masukkan, pasang infus cairan, ya. Periksa kelengkapan daripada plasentanya. Kemudian bisa bila perdarahan masih berlangsung, uji beku darah dengan bedside clotting test. Jadi artinya dengan melakukan penilaian berapa lama pembekuan daripada darahnya, ya. Ini protapnya biasanya dalam penata laksanaan atonia uteri, ya. Ya, seperti ini. Jangan lupa teman-teman, begitu bayi lahir, lakukan masase uterus, apakah berkontraksi atau tidak. Kalau dia tidak berkontraksi, mungkin itu kita diagnosa sebagai atonia uteri, maka kita lakukan evakuasi bekuan darah, kompresi manual internal, gitu ya. Kemudian kita apakah berkontraksi, kalau tidak kita lakukan dengan KBI, teman-teman pasang infus, berikan oksitosin, ya. Kalau kontraksinya juga masih tidak, maka kita lakukan rujukan, maka kita segera berikan lagi kembali oksitosin. Jadi kalau kita hitung di sini oksitosin yang diberikan itu, ini 20 unit, ini 20 unit, ya sudah 4 oksitosin di situ. Kemudian pada saat kita melakukan tindakan pertolongan persalinan plasenta lahir, 1 unit, 1 ampul berarti sudah 5 tuh. Sebelum kita akan melakukan tindakan rujukan, sudah masuk 5 daripada ampul oksitosin. Makanya tadi saya sampaikan, jangan lupa ketika menolong persalinan, tidak kurang dari 6 sampai dengan 8 oksitosin harus teman-teman siapkan. Gitu ya. Saya kira itu Bu Eti yang bisa saya sampaikan untuk 2 pokok bahasan tentang kegawat daruratan dan protokol penata laksanaan kegawat daruratan dari obstetrik.